kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut di mana-mana, sudah ember tuh ya, lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya, pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan, karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita, karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban, karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Penting banget ya terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang teguh. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional, karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, dikutip 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ijazah asli, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli, ya, kader partai itu, ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya, gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro, dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pertanyaan. Ya, kalau rata-rata pada sampai 40 gitu, ya insya Allah nggak sampai sore ya, atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah, kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya, ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Pak Roy, kan tadi kan juga disebutkan tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli, ya, kader partai itu, ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap. Pakar telematika Roy Suryo menyebut kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Dian Sandi Utama, bisa dipidana. Sebab Sandi mengunggah foto ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diklaim asli ke media sosial. Ditemui di Polda Metro Jaya pada Kamis 15 Mei, Roy Suryo menyebut Dian bisa dipidana dengan hukuman 8 tahun atau 12 tahun penjara. Pidana tersebut bisa dijatuhkan jika Jokowi tidak mengakui bahwa ijazah yang diunggah asli. Sedangkan Roy Suryo bersama Dr. Tifa dan ahli digital forensik Rismon Sianipar mengklaim tidak melakukan apa-apa terhadap barang elektronik tersebut. Selama pemeriksaan, Roy Suryo juga mengaku heran karena dokumen elektronik dalam hal ini foto ijazah Jokowi tidak ada. Padahal laporan polisi yang dibuat Jokowi juga menyangkut dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Sebagai informasi, Roy Suryo termasuk di antara pihak yang dilaporkan Jokowi atas polemik tuduhan ijazah palsu.
Ia telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya siang ini. Orang misalnya ya posting ini ijazah asli, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli, ya kader partai itu, ya dia yang harusnya bisa kena itu, dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik, dan yang penting barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kegaduhan terkait isu ijazah palsu turut direspons oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati meminta agar ijazah asli segera diperlihatkan kepada publik sehingga bisa mengakhiri polemik yang ada. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku karya Bambang Kesowo di BRIN, Jakarta Pusat pada Rabu 14 Mei. Sebelum menyinggung soal ijazah, Megawati lebih dulu bercerita mengenai pengalamannya selama di BRIN. Diungkapkan olehnya bahwa lembaga tersebut memiliki lebih dari 8.000 peneliti. Megawati pun meminta agar para peneliti tersebut menjalani tes IQ dan EQ untuk memastikan kepintarannya. Adapun belakangan ini, polemik mengenai ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah bergulir. Beberapa pihak mempertanyakan mengenai keaslian ijazah kelulusan Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Proses hukum baik di kepolisian maupun pengadilan juga masih berlangsung. Pihak-pihak yang diduga menyebarkan terkait isu ini dilaporkan ke polisi terkait dengan tuduhan penghasutan. Seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauziah Tiasuma, Rizal Fadilah, dan satu orang berinisial K. Laporan ini bahkan dibuat langsung oleh Jokowi dan tim kuasa hukum yang mendatangi Polda Metro Jaya pada akhir April lalu. Selain Jokowi, beberapa pendukungnya juga melakukan hal yang sama. Adapun terkait laporan yang dibuat oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA ke Barreskrim, pihak Jokowi sudah menyerahkan ijazah asli kepada penyidik melalui adik ipar yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Sementara itu, gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi dengan penggugat Muhammad Taufik dari Tipu UGM di Pengadilan Negeri Surakarta sudah memasuki agenda pembuktian. Sebelumnya, sidang mediasi berakhir deadlock. Terkait polemik ijazah Jokowi. Jadi ada perbedaan reaksi ini dari Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Prabowo Subianto terkait polemik keaslian ijazah milik Joko Widodo. Dan sebagai informasi bahwa polemik tudingan ijazah palsu yang menerpa Jokowi saat ini memang masih terus berlanjut, di mana kasus dugaan ijazah palsu ini sudah berlangsung selama 2 tahun Tribuners dan juga sudah 3 kali digugat ke pengadilan, tapi ketiga gugatan itu kesemuanya dimenangkan Jokowi. Dan saat ini setelah polemik ijazah Jokowi ramai lagi diperbincangkan begitu, baik Megawati dan Prabowo sudah memberikan tanggapannya. Kalau untuk Presiden Prabowo sendiri mengaku heran kenapa bisa ijazah Jokowi ini dipersoalkan. Bahkan dia juga melontarkan candaan kalau bisa jadi juga suatu saat ada pihak-pihak yang mempertanyakan ijazah miliknya. Kemudian Tribuners menariknya lagi pernyataan Prabowo ini disampaikan di hadapan Wakil Presiden sekaligus juga anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Dan pada saat itu Gibran juga terlihat menampilkan muka serius dan menulis catatan ketika mendengarnya. Kemudian untuk tanggapan dari Megawati, jadi berbeda dengan Prabowo yang melontarkan guyonan begitu soal ijazah Jokowi, tapi Megawati justru lebih blak-blakan.
di mana menurutnya persoalan ijazah ini tidak perlu diperpanjang, kalau memang ada lebih baik ditunjukkan kepada publik begitu. Dan Tribuners, pihak dari Universitas Gadjah Mada sendiri juga sudah memberikan penegasan kalau ijazah dan skripsi Jokowi adalah asli, di mana hal ini disampaikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta. Dan dari tim kuasa hukum Jokowi juga sudah menantang pihak-pihak yang menyebarkan berita terkait ijazah palsu Jokowi untuk membuktikan pernyataannya, karena menurut mereka berita itu bohong atau hoax, dan juga ijazah universitas dari Jokowi ada dan asli begitu. Tapi berdasarkan asas hukum, beban pembuktian nanti ada pada yang menampilkan maupun menggugat. Gitu. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke 24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak kepada Jadi kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut di mana-mana, sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan, karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita, karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban, karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional, karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, ditakuti 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk ke penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro, dan saya cepat ya
jam 10 tadi itu sudah 24 pertanyaan. Ya, kalau rata-rata pada sampai 40-70 ya insya Allah nggak sampai sore ya, atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah, kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita kasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya, ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal tahu kita dipaksa. Orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Pak Roy, kan kemarin Pak Jokowi bertemu dengan dosen pembimbingnya tuh. Nah, mungkin tanggapan dari Bang Roy. Salam hormat saya kepada Pak Kasmujo. Kasihan beliau di usia 75 harus diseret-seret dengan ini. Dan saya ambil kata-kata Pak Kasmujo. Ini kejujuran yang penting. Betul, Pak Kasmujo. Ajarkan kejujuran untuk dia. Gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya, itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan. Gitu. Ini Pak Kasmo bolak-balik pulang. Gitu, galak banget gitu. Dan dia udah, terima kasih Pak Kasmu yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmu juga ada di skripsinya. Jadi nanti kita meyakini kalau ini benar-benar palsu begitu. Ya, biarkan nanti yang audit, tapi kalaupun nanti ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. Satu, ijazahnya ditampilkan. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, nanti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Ya. Kalau sama, nanti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi dah dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu carbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana-gimana. Terus tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Undang-Undang Gajah Mada, itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya, itu tintanya beda. Nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya, ya rektor UGM dan dekannya, itu pun lain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah, misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu. Itu pun tintanya lain lagi. Dan tinta yang kelima cap, itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Gak mau dong. Kita harus detail, SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah setelah makan harus kan. Ya, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Roy sebagai pengamat? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan asli. Sebelumnya kan nggak ada. Dia yang memastikan asli, maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul memang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya di terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan Dr. Bulwa itu ya gitu. Oke, clear ya. Nyatakan tadi apa sih Pak? Pak, ini terkait dengan pemeriksaan adanya atau klarifikasi ini. Ya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan didampingi oleh sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama pada hari ini Kamis ya, dari Bapak dengan surat yang memang sudah saya terima, surat fisik, surat ya, jadi saya harus datang. Dan saya memang juga menyayangkan gitu karena ada beberapa yang sudah disebut namanya ya, tapi kasihan yang bersangkutan Pak Abraham Samad namanya sudah disebut bahkan dikatakan mangkir, padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu. Itu kan sebaiknya sistem persuratan atau administratif di Polda Metro Jaya lebih baik diperbaiki gitu. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman tapi ternyata ada yang termasuk juga Bang Rismon ya sudah disebut-sebut tapi ternyata belum ada surat. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik untuk sholat zuhur bersama-sama dan saya tadi bisa ikut di sini dan juga nanti kita diberikan waktu untuk kemudian lunch gitu. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya.
Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu hak Jadi kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut di mana-mana, sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah ngasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya terlapornya. Yang kedua adalah Locus Delicti dan Tempus Delicti 26 Maret itu saya berpegang di sini. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi. Saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang kirim bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, ditakutin 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rustam tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pernyataan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40 ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang tuh harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Pak Roy, kan tadi kan juga disebutkan gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap. Pakar telematika Roy Suryo menyebut kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Dian Sandi Utama, bisa dipidana. Sebab Sandi mengunggah foto ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diklaim asli ke media sosial. Ditemui di Polda Metro Jaya pada Kamis 15 Mei, Roy Suryo menyebut Dian bisa dipidana dengan hukuman 8 tahun atau 12 tahun penjara. Pidana tersebut bisa dijatuhkan jika Jokowi tidak mengakui bahwa ijazah yang diunggah asli. Sedangkan Roy Suryo bersama Dr. Tifa dan ahli digital forensik Rizmon Sianipar mengklaim tidak melakukan apa-apa terhadap barang elektronik tersebut. Selama pemeriksaan, Roy Suryo juga mengaku heran
Karena dokumen elektronik dalam hal ini foto ijazah Jokowi tidak ada. Padahal laporan polisi yang dibuat Jokowi juga menyangkut dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Sebagai informasi, Roy Suryo termasuk di antara pihak yang dilaporkan Jokowi atas polemik tuduhan ijazah palsu. Ia telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya siang ini. Orang misalnya ya posting ini ijazah asli, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli, ya kader partai itu, ya dia yang harusnya bisa kena itu, dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon menimpa saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik, dan yang penting barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kegaduhan terkait isu ijazah palsu turut direspons oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati meminta agar ijazah asli segera diperlihatkan kepada publik sehingga bisa mengakhiri polemik yang ada. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku karya Bambang Kesowo di BRIN, Jakarta Pusat pada Rabu 14 Mei. Sebelum menyinggung soal ijazah, Megawati lebih dulu bercerita mengenai pengalamannya selama di BRIN. Diungkapkan olehnya bahwa lembaga tersebut memiliki lebih dari 8.000 peneliti. Megawati pun meminta agar para peneliti tersebut menjalani tes IQ dan EQ untuk memastikan kepintarannya. Adapun belakangan ini, polemik mengenai ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah bergulir. Beberapa pihak mempertanyakan mengenai keaslian ijazah kelulusan Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Proses hukum baik di kepolisian maupun pengadilan juga masih berlangsung. Pihak-pihak yang diduga menyebarkan terkait isu ini dilaporkan ke polisi terkait dengan tuduhan penghasutan. Seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauziah Tiasuma, Rizal Fadilah, dan satu orang berinisial-K. Laporan ini bahkan dibuat langsung oleh Jokowi dan tim kuasa hukum yang mendatangi Polda Metro Jaya pada akhir April lalu. Selain Jokowi, beberapa pendukungnya juga melakukan hal yang sama. Adapun terkait laporan yang dibuat oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA ke Barreskrim, pihak Jokowi sudah menyerahkan ijazah asli kepada penyidik melalui adik ipar yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Sementara itu, gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi dengan penggugat Muhammad Taufik dari TIPU UGM di Pengadilan Negeri Surakarta sudah memasuki agenda pembuktian. Sebelumnya, sidang mediasi berakhir deadlock. Terkait polemik ijazah Jokowi. Jadi ada perbedaan reaksi ini dari Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Prabowo Subianto terkait polemik keaslian ijazah milik Joko Widodo. Dan sebagai informasi bahwa polemik tudingan ijazah palsu yang menerpa Jokowi saat ini memang masih terus berlanjut, di mana kasus dugaan ijazah palsu ini sudah berlangsung selama 2 tahun Tribuners dan juga sudah 3 kali digugat ke pengadilan, tapi ketiga gugatan itu kesemuanya dimenangkan Jokowi. Dan saat ini setelah polemik ijazah Jokowi ramai lagi diperbincangkan begitu, baik Megawati dan Prabowo sudah memberikan tanggapannya. Kalau untuk Presiden Prabowo sendiri mengaku heran kenapa bisa ijazah Jokowi ini dipersoalkan. Bahkan dia juga melontarkan candaan kalau bisa jadi juga suatu saat ada pihak-pihak yang mempertanyakan ijazah miliknya. Kemudian Tribuners, menariknya lagi pernyataan Prabowo ini disampaikan di hadapan Wakil Presiden sekaligus juga anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan pada saat itu Gibran juga terlihat menampilkan muka serius dan menulis catatan ketika mendengarnya. Kemudian untuk tanggapan dari Megawati, jadi berbeda dengan Prabowo yang melontarkan guyonan begitu soal ijazah Jokowi, tapi Megawati justru lebih blak-blakan.
di mana menurutnya persoalan ijazah ini tidak perlu diperpanjang, kalau memang ada lebih baik ditunjukkan kepada publik begitu. Dan Tribuners, pihak dari Universitas Gadjah Mada sendiri juga sudah memberikan penegasan kalau ijazah dan skripsi Jokowi adalah asli, di mana hal ini disampaikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta. Dan dari tim kuasa hukum Jokowi juga sudah menantang pihak-pihak yang menyebarkan berita terkait ijazah palsu Jokowi untuk membuktikan pernyataannya, karena menurut mereka berita itu bohong atau hoax, dan juga ijazah universitas dari Jokowi ada dan asli begitu. Tapi berdasarkan asas hukum, beban pembuktian nanti ada pada yang menampilkan maupun menggugat. Gitu. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak kepada Jadi kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan, karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, tidak kode 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya
jam 10 tadi itu sudah 24 pertanyaan. Ya, kalau rata-rata pada sampai 40-70 ya insya Allah nggak sampai sore ya, atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah, kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya, ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Kan kemarin Pak Jokowi bertemu dengan dosen pembimbingnya tuh. Nah, mungkin tanggapan dari Bang Roy. Salam hormat saya kepada Pak Kasmujo. Kasihan beliau di usia 75 harus diseret-seret dengannya. Dan saya ambil kata-kata Pak Kasmujo. Ini kejujuran yang penting. Betul Pak Kasmujo. Ajarkan kejujuran untuk dia, gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya, itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan, gitu. Ini Pak Kasmo bolak-balik pulang, gitu. Galak banget, gitu. Dan dia udah, terima kasih Pak Kasmo yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmo juga gak ada di skripsinya. Tapi kita meyakini kalau ini benar-benar palsu gitu. Ya, biarkan nanti yang audit. Tapi kalaupun nanti ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. Satu, ijazahnya ditampilkan. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Ya. Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi dah dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu carbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana. Terus tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu harus jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Undang-Undang Gajah Mada, itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya, itu tintanya beda. Nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya, ya rektor UGM dan dekannya, itu pun lain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah, misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu. Itu pun tinta lain lagi. Dan tinta yang kelima cap, itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Nggak mau dong. Kita harus detail, SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah setelah makan berapa, harus seperti itu. Ya, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Roy sebagai pengamat? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan asli. Sebelumnya kan nggak ada. Dia yang memastikan asli, maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul memang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya di terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan Dr. Purwa itu ya gitu. Oke, clear ya. Nyatakan tadi apa sih Pak? Pak, ini terkait dengan pemeriksaan adanya atau klarifikasi ini. Iya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan didampingi oleh sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama pada hari ini Kamis ya, jadi dengan surat yang memang sudah saya terima secara fisik secara ya, jadi saya harus datang. Dan saya memang juga menyayangkan gitu karena ada beberapa yang sudah disebut namanya ya, tapi kasihan yang bersangkutan Pak Abraham Samad namanya sudah disebut bahkan dikatakan mangkir, padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu. Itu kan sebaiknya sistem persuratan atau administrasi di Polda Metro Jaya lebih baik diperbaiki. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman yang sudah disebut tapi ternyata ada yang termasuk juga Bang Rismon ya, sudah disebut-sebut tapi ternyata belum ada surat. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik untuk melakukan sholat zuhur bersama-sama, dan saya tadi bisa ikut di sini dan juga nanti kita diberikan waktu untuk kemudian lunch gitu. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya.
Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu hak kepada. Jadi kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut di mana-mana, sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi. Saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, tidak kode. 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan pembunuhan, tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya tepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pertanyaan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40-70 ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Pak Roy, kan tadi kan juga disebutkan Asli, gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap. Pakar telematika Roy Suryo menyebut kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Dian Sandi Utama, bisa dipidana. Sebab Sandi mengunggah foto ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diklaim asli ke media sosial. Ditemui di Polda Metro Jaya pada Kamis 15 Mei, Roy Suryo menyebut Dian bisa dipidana dengan hukuman 8 tahun atau 12 tahun penjara. Pidana tersebut bisa dijatuhkan jika Jokowi tidak mengakui bahwa ijazah yang diunggah asli. Sedangkan Roy Suryo bersama Dr. Tifa dan ahli digital forensik Rismon Sianipar mengklaim tidak melakukan apa-apa terhadap barang elektronik tersebut. Selama pemeriksaan, Roy Suryo juga mengaku heran
Karena dokumen elektronik dalam hal ini foto ijazah Jokowi tidak ada. Padahal laporan polisi yang dibuat Jokowi juga menyangkut dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Sebagai informasi, Roy Suryo termasuk di antara pihak yang dilaporkan Jokowi atas polemik tuduhan ijazah palsu. Ia telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya siang ini. Orang misalnya ya posting ini ijazah asli, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli, ya kader partai itu, ya dia yang harusnya bisa kena itu, dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik, dan yang penting barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kegaduhan terkait isu ijazah palsu turut direspons oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati meminta agar ijazah asli segera diperlihatkan kepada publik sehingga bisa mengakhiri polemik yang ada. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku karya Bambang Kesowo di BRIN, Jakarta Pusat pada Rabu 14 Mei. Sebelum menyinggung soal ijazah, Megawati lebih dulu bercerita mengenai pengalamannya selama di BRIN. Diungkapkan olehnya bahwa lembaga tersebut memiliki lebih dari 8.000 peneliti. Megawati pun meminta agar para peneliti tersebut menjalani tes IQ dan EQ untuk memastikan kepintarannya. Adapun belakangan ini, polemik mengenai ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah bergulir. Beberapa pihak mempertanyakan mengenai keaslian ijazah kelulusan Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Proses hukum baik di kepolisian maupun pengadilan juga masih berlangsung. Pihak-pihak yang diduga menyebarkan terkait isu ini dilaporkan ke polisi terkait dengan tuduhan penghasutan. Seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauziah Tiasuma, Rizal Fadilah, dan satu orang berinisial-K. Laporan ini bahkan dibuat langsung oleh Jokowi dan tim kuasa hukum yang mendatangi Polda Metro Jaya pada akhir April lalu. Selain Jokowi, beberapa pendukungnya juga melakukan hal yang sama. Adapun terkait laporan yang dibuat oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA ke Barreskrim, pihak Jokowi sudah menyerahkan ijazah asli kepada penyidik melalui adik ipar yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Sementara itu, gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi dengan penggugat Muhammad Taufik dari TIPU UGM di Pengadilan Negeri Surakarta sudah memasuki agenda pembuktian. Sebelumnya, sidang mediasi berakhir deadlock. Terkait polemik ijazah Jokowi. Jadi ada perbedaan reaksi ini dari Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Prabowo Subianto terkait polemik keaslian ijazah milik Joko Widodo. Dan sebagai informasi bahwa polemik tudingan ijazah palsu yang menerpa Jokowi saat ini memang masih terus berlanjut, di mana kasus dugaan ijazah palsu ini sudah berlangsung selama 2 tahun Tribuners dan juga sudah 3 kali digugat ke pengadilan, tapi ketiga gugatan itu kesemuanya dimenangkan Jokowi. Dan saat ini setelah polemik ijazah Jokowi ramai lagi diperbincangkan begitu, baik Megawati dan Prabowo sudah memberikan tanggapannya. Kalau untuk Presiden Prabowo sendiri mengaku heran kenapa bisa ijazah Jokowi ini dipersoalkan. Bahkan dia juga melontarkan candaan kalau bisa jadi juga suatu saat ada pihak-pihak yang mempertanyakan ijazah miliknya. Kemudian Tribuners menariknya lagi pernyataan Prabowo ini disampaikan di hadapan Wakil Presiden sekaligus juga anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Dan pada saat itu Gibran juga terlihat menampilkan muka serius dan menulis catatan ketika mendengarnya. Kemudian untuk tanggapan dari Megawati, jadi berbeda dengan Prabowo yang melontarkan guyonan begitu soal ijazah Jokowi, tapi Megawati justru lebih blak-blakan.
di mana menurutnya persoalan ijazah ini tidak perlu diperpanjang, kalau memang ada lebih baik ditunjukkan kepada publik begitu. Dan Tribuners, pihak dari Universitas Gadjah Mada sendiri juga sudah memberikan penegasan kalau ijazah dan skripsi Jokowi adalah asli, di mana hal ini disampaikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta. Dan dari tim kuasa hukum Jokowi juga sudah menantang pihak-pihak yang menyebarkan berita terkait ijazah palsu Jokowi untuk membuktikan pernyataannya, karena menurut mereka berita itu bohong atau hoax, dan juga ijazah universitas dari Jokowi ada dan asli begitu. Tapi berdasarkan asas hukum, beban pembuktian nanti ada pada yang menampilkan maupun menggugat. Gitu. Nah, saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan yang lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak Jadi kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan, karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang di situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Ini misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, ditakutin 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Tikva, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk ke penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya
jam 10 tadi itu sudah 24 pertanyaan. Ya, kalau rata-rata pada sampai 40-70 ya insya Allah nggak sampai sore ya, atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah, kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya, ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau dipaksa. Orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Kan kemarin Pak Jokowi bertemu dengan dosen pembimbingnya tuh. Nah, mungkin tanggapan dari Bang Roy. Salam hormat saya kepada Pak Kasmujo. Kasihan beliau di usia 75 harus diseret-seret dengan ini. Dan saya ambil kata-kata Pak Kasmujo. Ini kejujuran yang penting. Betul Pak Kasmujo. Ajarkan kejujuran untuk dia. Gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya, itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan. Gitu. Ini Pak apa bolak-balik pulang. Gitu, galak banget gitu. Dan dia udah, terima kasih Pak Kasmu yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmu juga gak ada di skripsinya. Jadi kita meyakini kalau ini benar-benar palsu begitu. Ya, biarkan nanti yang audit, tapi kalaupun nanti ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. Satu, ijazahnya ditampilkan. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Ya. Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi kan dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu karbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana-gimana. Terus tidak-tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Undang-Undang Gajah Mada, itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya, itu tintanya beda. Nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya, ya rektor UGM dan dekannya, itu pun lain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah, misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu. Itu pun tinta yang lain lagi. Dan tinta yang kelima cap, itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Gak mau dong. Kita harus detail, SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah setelah makan harus seperti itu. Ya, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Roy sebagai pengamat? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan asli. Sebelumnya kan nggak ada. Dia yang memastikan asli, maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul memang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya di terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan Dr. Bupa itu ya gitu. Oke, clear ya. Nyatakan tadi apa sih Pak? Ya, Pak, ini terkait dengan pemeriksaan adanya atau klarifikasi tadi. Ya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan didampingi oleh sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama pada hari ini Kamis ya, dari Bapak dengan surat yang memang sudah saya terima secara fisik secara ya, jadi saya harus datang. Dan saya memang juga menyayangkan gitu karena ada beberapa yang sudah disebut namanya ya, tapi kasihan yang bersangkutan seperti Pak Abraham Samad namanya sudah disebut bahkan dikatakan mangkir, padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu. Itu kan sebaiknya sistem persuratan atau administratif di Polda Metro Jaya lebih baik diperbaiki gitu. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman yang sudah disebut tapi ternyata ada yang termasuk juga Bang Rismon ya sudah disebut tapi ternyata belum ada surat. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik untuk sholat zuhur sama-sama, dan saya tadi bisa di sini dan juga nanti kita diberikan waktu untuk kemudian lunch gitu. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke 24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2025. Ya, harusnya itu pertanyaannya.
Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak kepada titik. Kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut di mana-mana, sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah ngasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang di situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ngirim bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, dikodik 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rosman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk ke penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pernyataan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40 ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Pak Roy, kan tadi kan juga disebutkan tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap. Pakar telematika Roy Suryo menyebut kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Dian Sandi Utama, bisa dipidana. Sebab Sandi mengunggah foto ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diklaim asli ke media sosial. Ditemui di Polda Metro Jaya pada Kamis 15 Mei, Roy Suryo menyebut Dian bisa dipidana dengan hukuman 8 tahun atau 12 tahun penjara. Pidana tersebut bisa dijatuhkan jika Jokowi tidak mengakui bahwa ijazah yang diunggah asli. Sedangkan Roy Suryo bersama Dr. Tifa dan ahli digital forensik Rismon Sianipar mengklaim tidak melakukan apa-apa terhadap barang elektronik tersebut. Selama pemeriksaan, Roy Suryo juga mengaku heran
Karena dokumen elektronik dalam hal ini foto ijazah Jokowi tidak ada. Padahal laporan polisi yang dibuat Jokowi juga menyangkut dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Sebagai informasi, Roy Suryo termasuk di antara pihak yang dilaporkan Jokowi atas polemik tuduhan ijazah palsu. Ia telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya siang ini. Orang misalnya ya posting ini ijazah asli, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli, ya kader partai itu, ya dia yang harusnya bisa kena itu, dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik, dan yang penting barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kegaduhan terkait isu ijazah palsu turut direspons oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati meminta agar ijazah asli segera diperlihatkan kepada publik sehingga bisa mengakhiri polemik yang ada. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku karya Bambang Kesowo di BRIN, Jakarta Pusat pada Rabu 14 Mei. Sebelum menyinggung soal ijazah, Megawati lebih dulu bercerita mengenai pengalamannya selama di BRIN. Diungkapkan olehnya bahwa lembaga tersebut memiliki lebih dari 8.000 peneliti. Megawati pun meminta agar para peneliti tersebut menjalani tes IQ dan EQ untuk memastikan kepintarannya. Adapun belakangan ini, polemik mengenai ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah bergulir. Beberapa pihak mempertanyakan mengenai keaslian ijazah kelulusan Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Proses hukum baik di kepolisian maupun pengadilan juga masih berlangsung. Pihak-pihak yang diduga menyebarkan terkait isu ini dilaporkan ke polisi terkait dengan tuduhan penghasutan. Seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauziah Tiasuma, Rizal Fadilah, dan satu orang berinisial K. Laporan ini bahkan dibuat langsung oleh Jokowi dan tim kuasa hukum yang mendatangi Polda Metro Jaya pada akhir April lalu. Selain Jokowi, beberapa pendukungnya juga melakukan hal yang sama. Adapun terkait laporan yang dibuat oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA ke Barreskrim, pihak Jokowi sudah menyerahkan ijazah asli kepada penyidik melalui adik ipar yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Sementara itu, gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi dengan penggugat Muhammad Taufik dari Tipu UGM di Pengadilan Negeri Surakarta sudah memasuki agenda pembuktian. Sebelumnya, sidang mediasi berakhir deadlock. Terkait polemik ijazah Jokowi. Jadi ada perbedaan reaksi ini dari Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Prabowo Subianto terkait polemik keaslian ijazah milik Joko Widodo. Dan sebagai informasi bahwa polemik tudingan ijazah palsu yang menerpa Jokowi saat ini memang masih terus berlanjut, di mana kasus dugaan ijazah palsu ini sudah berlangsung selama 2 tahun Tribuners dan juga sudah 3 kali digugat ke pengadilan, tapi ketiga gugatan itu kesemuanya dimenangkan Jokowi. Dan saat ini setelah polemik ijazah Jokowi ramai lagi diperbincangkan begitu, baik Megawati dan Prabowo sudah memberikan tanggapannya. Kalau untuk Presiden Prabowo sendiri mengaku heran kenapa bisa ijazah Jokowi ini dipersoalkan. Bahkan dia juga melontarkan candaan kalau bisa jadi juga suatu saat ada pihak-pihak yang mempertanyakan ijazah miliknya. Kemudian Tribuners menariknya lagi pernyataan Prabowo ini disampaikan di hadapan Wakil Presiden sekaligus juga anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Dan pada saat itu Gibran juga terlihat menampilkan muka serius dan menulis catatan ketika mendengarnya. Kemudian untuk tanggapan dari Megawati, jadi berbeda dengan Prabowo yang melontarkan guyonan begitu soal ijazah Jokowi, tapi Megawati justru lebih blak-blakan.
di mana menurutnya persoalan ijazah ini tidak perlu diperpanjang, kalau memang ada lebih baik ditunjukkan kepada publik begitu. Dan Tribuners, pihak dari Universitas Gadjah Mada sendiri juga sudah memberikan penegasan kalau ijazah dan skripsi Jokowi adalah asli, di mana hal ini disampaikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta. Dan dari tim kuasa hukum Jokowi juga sudah menantang pihak-pihak yang menyebarkan berita terkait ijazah palsu Jokowi untuk membuktikan pernyataannya, karena menurut mereka berita itu bohong atau hoax, dan juga ijazah universitas dari Jokowi ada dan asli begitu. Tapi berdasarkan asas hukum, beban pembuktian nanti ada pada yang menampilkan maupun menggugat. Gitu. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak Jadi kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut di mana-mana, sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan, karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita, karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban, karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional, karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, ditakutin 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk ke penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro, dan saya cepat ya
jam 10 tadi itu sudah 24 pertanyaan. Ya, kalau rata-rata pada sampai 40 ya insya Allah nggak sampai sore ya, atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah, kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya, ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal tahu kita dipaksa. Orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Kan kemarin Pak Jokowi bertemu dengan dosen pembimbingnya tuh. Nah, mungkin tanggapan dari Bang Roy. Salam hormat saya kepada Pak Kasmujo. Kasihan beliau di usia 75 harus diseret-seret dengan ini. Dan saya ambil kata-kata Pak Kasmujo. Ini kejujuran yang penting. Betul, Pak Kasmujo. Ajarkan kejujuran untuk dia, gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya, itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan, gitu. Ini Pak Kasmo bolak-balik pulang. Gitu, galak banget gitu. Dan dia udah, terima kasih Pak Kasmo yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmo juga gak ada di skripsinya. Jadi nanti saya meyakini kalau ini benar-benar palsu begitu. Ya, biarkan nanti yang audit, tapi kalaupun nanti ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. Satu, ijazahnya ditampilkan. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Ya. Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi dah dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu carbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana. Terus tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Undang-Undang Gajah Mada, itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya, itu tintanya beda. Nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya, ya rektor UGM dan dekannya, itu pun lain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah, misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu. Itu pun tintanya lain lagi. Dan tinta yang kelima cap, itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Gak mau dong. Kita harus detail, SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah setelah makan berapa, harus seperti itu. Ya, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Roy sebagai pengamat? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan asli. Sebelumnya kan nggak ada, dia yang memastikan asli, maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada, dan saya memang baru muncul memang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya, dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya di terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan Dr. Budwa itu ya gitu. Oke, clear ya. Nyatakan tadi apa sih Pak? Pak, ini terkait dengan pemeriksaan adanya atau klarifikasi ini? Ya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan didampingi oleh sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama pada hari ini Kamis ya, dari apa dengan surat yang memang sudah saya terima, surat fisik ya, jadi saya harus datang. Dan saya memang juga menyayangkan gitu karena ada beberapa yang sudah disebut namanya ya, tapi kasihan yang bersangkutan seperti Pak Abraham Samad, namanya sudah disebut bahkan dikatakan mangkir, padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu. Itu kan sebaiknya sistem persuratan atau administratif di Polda Metro Jaya lebih baik diperbaiki. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman tapi ternyata ada yang termasuk juga Bang Rismon ya, sudah disebut-sebut tapi ternyata belum ada surat. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik untuk melakukan sholat zuhur bersama-sama, dan saya tadi bisa di sini dan juga nanti kita diberikan waktu untuk kemudian lunch gitu. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya.
Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak kepada Titi untuk kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut di mana-mana, sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita, karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik itu dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, itu ditakutin 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pernyataan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40 ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Pak Roy, kan tadi kan juga disebutkan tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap. Pakar telematika Roy Suryo menyebut kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Dian Sandi Utama, bisa dipidana. Sebab Sandi mengunggah foto ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diklaim asli ke media sosial. Ditemui di Polda Metro Jaya pada Kamis 15 Mei, Roy Suryo menyebut Dian bisa dipidana dengan hukuman 8 tahun atau 12 tahun penjara. Pidana tersebut bisa dijatuhkan jika Jokowi tidak mengakui bahwa ijazah yang diunggah asli. Sedangkan Roy Suryo bersama Dr. Tifa dan ahli digital forensik Rismon Sianipar mengklaim tidak melakukan apa-apa terhadap barang elektronik tersebut.
Selama pemeriksaan, Roy Suryo juga mengaku heran karena dokumen elektronik dalam hal ini foto ijazah Jokowi tidak ada. Padahal laporan polisi yang dibuat Jokowi juga menyangkut dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Sebagai informasi, Roy Suryo termasuk di antara pihak yang dilaporkan Jokowi atas polemik tuduhan ijazah palsu. Ia telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya siang ini. Orang misalnya ya posting ini ijazah asli, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli, ya kader partai itu, ya dia yang harusnya bisa kena itu, dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik, dan yang penting barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kegaduhan terkait isu ijazah palsu turut direspons oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati meminta agar ijazah asli segera diperlihatkan kepada publik sehingga bisa mengakhiri polemik yang ada. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku karya Bambang Kesowo di BRIN, Jakarta Pusat pada Rabu 14 Mei. Sebelum menyinggung soal ijazah, Megawati lebih dulu bercerita mengenai pengalamannya selama di BRIN. Diungkapkan olehnya bahwa lembaga tersebut memiliki lebih dari 8.000 peneliti. Megawati pun meminta agar para peneliti tersebut menjalani tes IQ dan EQ untuk memastikan kepintarannya. Adapun belakangan ini, polemik mengenai ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah bergulir. Beberapa pihak mempertanyakan mengenai keaslian ijazah kelulusan Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Proses hukum baik di kepolisian maupun pengadilan juga masih berlangsung. Pihak-pihak yang diduga menyebarkan terkait isu ini dilaporkan ke polisi terkait dengan tuduhan penghasutan. Seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tiasuma, Rizal Fadilah, dan satu orang berinisial K. Laporan ini bahkan dibuat langsung oleh Jokowi dan tim kuasa hukum yang mendatangi Polda Metro Jaya pada akhir April lalu. Selain Jokowi, beberapa pendukungnya juga melakukan hal yang sama. Adapun terkait laporan yang dibuat oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA ke Barreskrim, pihak Jokowi sudah menyerahkan ijazah asli kepada penyidik melalui adik ipar yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Sementara itu, gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi dengan penggugat Muhammad Taufik dari TIPU UGM di Pengadilan Negeri Surakarta sudah memasuki agenda pembuktian. Sebelumnya, sidang mediasi berakhir deadlock. Terkait polemik ijazah Jokowi. Jadi ada perbedaan reaksi ini dari Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Prabowo Subianto terkait polemik keaslian ijazah milik Joko Widodo. Dan sebagai informasi bahwa polemik tudingan ijazah palsu yang menerpa Jokowi saat ini memang masih terus berlanjut, di mana kasus dugaan ijazah palsu ini sudah berlangsung selama 2 tahun Tribuners dan juga sudah 3 kali digugat ke pengadilan, tapi ketiga gugatan itu kesemuanya dimenangkan Jokowi. Dan saat ini setelah polemik ijazah Jokowi ramai lagi diperbincangkan begitu, baik Megawati dan Prabowo sudah memberikan tanggapannya. Kalau untuk Presiden Prabowo sendiri mengaku heran kenapa bisa ijazah Jokowi ini dipersoalkan. Bahkan dia juga melontarkan candaan kalau bisa jadi juga suatu saat ada pihak-pihak yang mempertanyakan ijazah miliknya. Kemudian Tribuners menariknya lagi pernyataan Prabowo ini disampaikan di hadapan Wakil Presiden sekaligus juga anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Dan pada saat itu Gibran juga terlihat menampilkan muka serius dan menulis catatan ketika mendengarnya. Kemudian untuk tanggapan dari Megawati, jadi berbeda dengan Prabowo yang melontarkan guyonan begitu soal ijazah Jokowi, tapi Megawati justru lebih blak-blakan.
di mana menurutnya persoalan ijazah ini tidak perlu diperpanjang, kalau memang ada lebih baik ditunjukkan kepada publik begitu. Dan Tribuners, pihak dari Universitas Gadjah Mada sendiri juga sudah memberikan penegasan kalau ijazah dan skripsi Jokowi adalah asli, di mana hal ini disampaikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta. Dan dari tim kuasa hukum Jokowi juga sudah menantang pihak-pihak yang menyebarkan berita terkait ijazah palsu Jokowi untuk membuktikan pernyataannya, karena menurut mereka berita itu bohong atau hoax, dan juga ijazah universitas dari Jokowi ada dan asli begitu. Tapi berdasarkan asas hukum, beban pembuktian nanti ada pada yang menampilkan maupun menggugat. Gitu. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke 24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak kepada kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Widodo, ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan, karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang kirim bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, tidak kode 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rustam tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya
jam 10 tadi itu sudah 24 pertanyaan. Ya, kalau rata-rata pada sampai 40 ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah sambil ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang tuh harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Kan kemarin Pak Jokowi bertemu dengan dosen pembimbingnya tuh. Nah, mungkin tanggapan dari Bang Roy. Salam hormat saya kepada Pak Kasmujo. Kasihan beliau di usia 75 harus diseret-seret dengannya. Dan saya ambil kata-kata Pak Kasmujo. Ini kejujuran yang penting. Betul Pak Kasmujo. Ajarkan kejujuran untuk dia. Gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya, itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan. Gitu. Ini Pak Kasmujo bolak-balik pulang. Gitu, galak banget gitu. Dan dia udah, terima kasih Pak Kasmujo telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmujo gak ada di skripsinya. Tapi kita meyakini kalau ini benar-benar palsu begitu. Ya, biarkan nanti yang audit. Tapi kalaupun nanti ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. Satu, ijazahnya ditampilkan. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Ya. Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi dah dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu carbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana-gimana. Terus tidak-tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu harus jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Undang-Undang Gajah Mada itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya. Itu tintanya beda, nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya, ya rektor UGM dan dekannya, itu pun lain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah, misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu. Itu pun tinta lain lagi, dan tinta yang kelima cap, itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Gak mau dong. Kita harus detail SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah setelah makan berapa. Harus seperti itu. Ya, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Roy sebagai pengamat? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan asli. Sebelumnya kan nggak ada. Dia yang memastikan asli. Maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul yang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya di terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan Dr. Budwa itu ya gitu. Oke, clear ya. Nyatakan tadi apa sih Pak? Ya, Pak, ini terkait dengan pemeriksaan adanya atau klarifikasi adanya. Ya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan didampingi oleh sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama pada hari ini Kamis ya, dari apa dengan surat yang memang sudah saya terima secara fisik, secara ya, jadi saya harus datang. Dan saya memang juga menyayangkan gitu karena ada beberapa yang sudah disebut namanya ya, tapi kasihan yang bersangkutan Pak Abraham Samad namanya sudah disebut bahkan dikatakan mangkir, padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu. Itu kan sebaiknya sistem persuratan atau administrasi di Polda Metro Jaya lebih baik diperbaiki gitu. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman yang sudah disebut tapi ternyata ada yang termasuk juga Bang Rismon ya sudah disebut-sebut tapi ternyata belum ada surat. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik untuk melakukan sholat zuhur bersama-sama dan saya tadi bisa ikut di sini dan juga nanti kita diberikan waktu untuk kemudian lunch gitu. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke 24 ya gitu dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya.
Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak kepada Titi. Kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut di mana-mana, sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ngirim bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, tidak kode 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pertanyaan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40 ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah sambil ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang tuh harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Pak Roy, kan tadi kan juga disebutkan Asli, gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, saya tidak melakukan apapun terhadap. Pakar telematika Roy Suryo menyebut kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Dian Sandi Utama, bisa dipidana. Sebab Sandi mengunggah foto ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diklaim asli ke media sosial. Ditemui di Polda Metro Jaya pada Kamis 15 Mei, Roy Suryo menyebut Dian bisa dipidana dengan hukuman 8 tahun atau 12 tahun penjara. Pidana tersebut bisa dijatuhkan jika Jokowi tidak mengakui bahwa ijazah yang diunggah asli. Sedangkan Roy Suryo bersama Dr. Tifa dan ahli digital forensik Rismon Sianipar mengklaim tidak melakukan apa-apa terhadap barang elektronik tersebut. Selama pemeriksaan, Roy Suryo juga mengaku heran
Karena dokumen elektronik dalam hal ini foto ijazah Jokowi tidak ada. Padahal laporan polisi yang dibuat Jokowi juga menyangkut dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Sebagai informasi, Roy Suryo termasuk di antara pihak yang dilaporkan Jokowi atas polemik tuduhan ijazah palsu. Ia telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya siang ini. Orang misalnya ya posting ini ijazah asli, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli, ya kader partai itu, ya dia yang harusnya bisa kena itu, dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik, dan yang penting barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kegaduhan terkait isu ijazah palsu turut direspons oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati meminta agar ijazah asli segera diperlihatkan kepada publik sehingga bisa mengakhiri polemik yang ada. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku karya Bambang Kesowo di BRIN, Jakarta Pusat pada Rabu 14 Mei. Sebelum menyinggung soal ijazah, Megawati lebih dulu bercerita mengenai pengalamannya selama di BRIN. Diungkapkan olehnya bahwa lembaga tersebut memiliki lebih dari 8.000 peneliti. Megawati pun meminta agar para peneliti tersebut menjalani tes IQ dan EQ untuk memastikan kepintarannya. Adapun belakangan ini, polemik mengenai ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah bergulir. Beberapa pihak mempertanyakan mengenai keaslian ijazah kelulusan Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Proses hukum baik di kepolisian maupun pengadilan juga masih berlangsung. Pihak-pihak yang diduga menyebarkan terkait isu ini dilaporkan ke polisi terkait dengan tuduhan penghasutan. Seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauziah Tiasuma, Rizal Fadilah, dan satu orang berinisial K. Laporan ini bahkan dibuat langsung oleh Jokowi dan tim kuasa hukum yang mendatangi Polda Metro Jaya pada akhir April lalu. Selain Jokowi, beberapa pendukungnya juga melakukan hal yang sama. Adapun terkait laporan yang dibuat oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA ke Barreskrim, pihak Jokowi sudah menyerahkan ijazah asli kepada penyidik melalui adik ipar yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Sementara itu, gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi dengan penggugat Muhammad Taufik dari Tipu UGM di Pengadilan Negeri Surakarta sudah memasuki agenda pembuktian. Sebelumnya, sidang mediasi berakhir deadlock. Terkait polemik ijazah Jokowi. Jadi ada perbedaan reaksi ini dari Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Prabowo Subianto terkait polemik keaslian ijazah milik Joko Widodo. Dan sebagai informasi bahwa polemik tudingan ijazah palsu yang menerpa Jokowi saat ini memang masih terus berlanjut, di mana kasus dugaan ijazah palsu ini sudah berlangsung selama 2 tahun Tribuners dan juga sudah 3 kali digugat ke pengadilan, tapi ketiga gugatan itu kesemuanya dimenangkan Jokowi. Dan saat ini setelah polemik ijazah Jokowi ramai lagi diperbincangkan begitu, baik Megawati dan Prabowo sudah memberikan tanggapannya. Kalau untuk Presiden Prabowo sendiri mengaku heran kenapa bisa ijazah Jokowi ini dipersoalkan. Bahkan dia juga melontarkan candaan kalau bisa jadi juga suatu saat ada pihak-pihak yang mempertanyakan ijazah miliknya. Kemudian Tribuners menariknya lagi pernyataan Prabowo ini disampaikan di hadapan Wakil Presiden sekaligus juga anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Dan pada saat itu Gibran juga terlihat menampilkan muka serius dan menulis catatan ketika mendengarnya. Kemudian untuk tanggapan dari Megawati, jadi berbeda dengan Prabowo yang melontarkan guyonan begitu soal ijazah Jokowi, tapi Megawati justru lebih blak-blakan.
di mana menurutnya persoalan ijazah ini tidak perlu diperpanjang, kalau memang ada lebih baik ditunjukkan kepada publik begitu. Dan Tribuners, pihak dari Universitas Gadjah Mada sendiri juga sudah memberikan penegasan kalau ijazah dan skripsi Jokowi adalah asli, di mana hal ini disampaikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta. Dan dari tim kuasa hukum Jokowi juga sudah menantang pihak-pihak yang menyebarkan berita terkait ijazah palsu Jokowi untuk membuktikan pernyataannya, karena menurut mereka berita itu bohong atau hoax, dan juga ijazah universitas dari Jokowi ada dan asli begitu. Tapi berdasarkan asas hukum, beban pembuktian nanti ada pada yang menampilkan maupun menggugat. Gitu. Nah, saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya, itu sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan yang lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak titik. Kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut di mana-mana, sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan, karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita, karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban, karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional, karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, ditakutin 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rosman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk ke penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya
jam 10 tadi itu sudah 24 pertanyaan. Ya, kalau rata-rata pada sampai 40-70 ya insya Allah nggak sampai sore ya, atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah, kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Kan kemarin Pak Jokowi bertemu dengan dosen pembimbingnya tuh. Nah, mungkin tanggapan dari Bang Roy. Salam hormat saya kepada Pak Kasmujo. Kasihan beliau di usia 75 harus diseret-seret dengan ini. Dan saya ambil kata-kata Pak Kasmujo. Ini kejujuran yang penting. Betul Pak Kasmujo. Ajarkan kejujuran untuk dia. Gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya, itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan. Gitu. Ini Pak Kasmujo bolak-balik pulang. Gitu, galak banget gitu. Dan dia udah, terima kasih Pak Kasmujo yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmujo gak ada di skripsinya. Jadi nanti kita meyakini kalau ini benar-benar palsu begitu. Ya, biarkan nanti yang audit, tapi kalaupun nanti ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. Satu, ijazahnya ditampilkan. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Ya. Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi dah dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu karbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana-gimana. Terus tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Undang-Undang Gajah Mada, itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya, itu tintanya beda. Nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya, ya rektor UGM dan dekannya, itu pun lain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah, misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu. Itu pun tinta yang lain lagi. Dan tinta yang kelima cap, itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Ya mau dong. Kita harus detail, SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah setelah makan berapa, harus seperti itu. Ya, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Roy sebagai pengamat? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan asli. Sebelumnya kan nggak ada. Dia yang memastikan asli, maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul memang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya di terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan Dr. Purwa itu ya gitu. Oke, clear ya. Nyatakan tadi apa sih Pak? Ya, Pak, ini terkait dengan pemeriksaan adanya atau klarifikasi ini. Ya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan didampingi oleh sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama pada hari ini Kamis ya, dari Bapak dengan surat yang memang sudah saya terima secara fisik secara ya, jadi saya harus datang. Dan saya memang juga menyayangkan gitu karena ada beberapa yang sudah disebut namanya ya, tapi kasihan yang bersangkutan seperti Pak Abraham Samad namanya sudah disebut bahkan dikatakan mangkir, padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu. Itu kan sebaiknya sistem persuratan atau administrasi di Polda Metro Jaya lebih baik diperbaiki gitu. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman yang sudah disebut tapi ternyata ada yang termasuk juga Bang Rismon ya, sudah disebut-sebut tapi ternyata belum ada surat. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik untuk melakukan sholat zuhur bersama-sama, dan saya tadi bisa ikut ke sini dan juga nanti kita diberikan waktu untuk kemudian lunch gitu. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke 24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya.
Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak kepada titik. Kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut di mana-mana, sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan, karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita, karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban, karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang di situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional, karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Ini misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, tidak kode. 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya, gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro, dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pertanyaan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40 ya insya Allah nggak sampai sore ya, atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah, kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Tadi kan juga disebutkan. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap. Pakar telematika Roy Suryo menyebut kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Dian Sandi Utama, bisa dipidana. Sebab Sandi mengunggah foto ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diklaim asli ke media sosial. Ditemui di Polda Metro Jaya pada Kamis 15 Mei, Roy Suryo menyebut Dian bisa dipidana dengan hukuman 8 tahun atau 12 tahun penjara. Pidana tersebut bisa dijatuhkan jika Jokowi tidak mengakui bahwa ijazah yang diunggah asli. Sedangkan Roy Suryo bersama Dr. Tifa dan ahli digital forensik Rismon Sianipar mengklaim tidak melakukan apa-apa terhadap barang elektronik tersebut. Selama pemeriksaan, Roy Suryo juga mengaku heran
Karena dokumen elektronik dalam hal ini foto ijazah Jokowi tidak ada. Padahal laporan polisi yang dibuat Jokowi juga menyangkut dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Sebagai informasi, Roy Suryo termasuk di antara pihak yang dilaporkan Jokowi atas polemik tuduhan ijazah palsu. Ia telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya siang ini. Orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kegaduhan terkait isu ijazah palsu turut direspons oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati meminta agar ijazah asli segera diperlihatkan kepada publik sehingga bisa mengakhiri polemik yang ada. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku karya Bambang Kesowo di BRIN, Jakarta Pusat pada Rabu 14 Mei. Sebelum menyinggung soal ijazah, Megawati lebih dulu bercerita mengenai pengalamannya selama di BRIN. Diungkapkan olehnya bahwa lembaga tersebut memiliki lebih dari 8.000 peneliti. Megawati pun meminta agar para peneliti tersebut menjalani tes IQ dan EQ untuk memastikan kepintarannya. Adapun belakangan ini, polemik mengenai ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah bergulir. Beberapa pihak mempertanyakan mengenai keaslian ijazah kelulusan Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Proses hukum baik di kepolisian maupun pengadilan juga masih berlangsung. Pihak-pihak yang diduga menyebarkan terkait isu ini dilaporkan ke polisi terkait dengan tuduhan penghasutan. Seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauziah Tiasuma, Rizal Fadilah, dan satu orang berinisial K. Laporan ini bahkan dibuat langsung oleh Jokowi dan tim kuasa hukum yang mendatangi Polda Metro Jaya pada akhir April lalu. Selain Jokowi, beberapa pendukungnya juga melakukan hal yang sama. Adapun terkait laporan yang dibuat oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA ke Barreskrim, pihak Jokowi sudah menyerahkan ijazah asli kepada penyidik melalui adik ipar yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Sementara itu, gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi dengan penggugat Muhammad Taufik dari Tipu UGM di Pengadilan Negeri Surakarta sudah memasuki agenda pembuktian. Sebelumnya, sidang mediasi berakhir deadlock. Terkait polemik ijazah Jokowi. Jadi ada perbedaan reaksi ini dari Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Prabowo Subianto terkait polemik keaslian ijazah milik Joko Widodo. Dan sebagai informasi bahwa polemik tudingan ijazah palsu yang menerpa Jokowi saat ini memang masih terus berlanjut, di mana kasus dugaan ijazah palsu ini sudah berlangsung selama 2 tahun Tribuners dan juga sudah 3 kali digugat ke pengadilan, tapi ketiga gugatan itu kesemuanya dimenangkan Jokowi. Dan saat ini setelah polemik ijazah Jokowi ramai lagi diperbincangkan begitu, baik Megawati dan Prabowo sudah memberikan tanggapannya. Kalau untuk Presiden Prabowo sendiri mengaku heran kenapa bisa ijazah Jokowi ini dipersoalkan. Bahkan dia juga melontarkan candaan kalau bisa jadi juga suatu saat ada pihak-pihak yang mempertanyakan ijazah miliknya. Kemudian Tribuners menariknya lagi pernyataan Prabowo ini disampaikan di hadapan Wakil Presiden sekaligus juga anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Dan pada saat itu Gibran juga terlihat menampilkan muka serius dan menulis catatan ketika mendengarnya. Kemudian untuk tanggapan dari Megawati, jadi berbeda dengan Prabowo yang melontarkan guyonan begitu soal ijazah Jokowi, tapi Megawati justru lebih blak-blakan.
di mana menurutnya persoalan ijazah ini tidak perlu diperpanjang, kalau memang ada lebih baik ditunjukkan kepada publik begitu. Dan Tribuners, pihak dari Universitas Gadjah Mada sendiri juga sudah memberikan penegasan kalau ijazah dan skripsi Jokowi adalah asli, di mana hal ini disampaikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta. Dan dari tim kuasa hukum Jokowi juga sudah menantang pihak-pihak yang menyebarkan berita terkait ijazah palsu Jokowi untuk membuktikan pernyataannya, karena menurut mereka berita itu bohong atau hoax, dan juga ijazah universitas dari Jokowi ada dan asli begitu. Tapi berdasarkan asas hukum, beban pembuktian nanti ada pada yang menampilkan maupun menggugat. Balance gitu. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak Jadi kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut di mana-mana, sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Jodoh, ya pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan, karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita, karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban, karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang teguh. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional, karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Ini misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, ditakuti 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk ke penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya, gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro, dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pertanyaan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40-70 ya insya Allah nggak sampai sore ya, atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah, kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam.
itu ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini digunakan siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau dipaksa. Orang tuh harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Kan kemarin Pak Jokowi bertemu dengan dosen pembimbingnya tuh. Nah, mungkin tanggapan dari Bang Roy. Salam hormat saya kepada Pak Kasmujo. Kasihan beliau di usia 75 harus diseret-seret dengan ini. Dan saya ambil kata-kata Pak Kasmujo. Ini kejujuran yang penting. Betul, Pak Kasmujo. Ajarkan kejujuran untuk dia, gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya, itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan, gitu. Ini Pak Kasmujo bolak-balik pulang. Gitu, galak banget gitu. Dan dia udah, terima kasih Pak Kasmujo yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmujo gak ada di skripsinya. Jadi nanti kita meyakini kalau ini benar-benar palsu begitu. Ya biarkan nanti yang audit, tapi kalaupun nanti ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. Satu, ijazahnya ditampilkan. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Ya. Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi kan dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu carbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana-gimana. Terus tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Universitas Gadjah Mada, itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya, itu tintanya beda. Nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya, ya rektor UGM dan dekannya, itu pun lain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah. Ini misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu. Itu pun tinta lain lagi kan. Tinta yang kelima cap. Itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Ya mau dong. Kita harus detail SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah setelah makan berapa. Harus seperti itu. Ya, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Roy sebagai pengamat? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan asli. Sebelumnya kan nggak ada. Dia yang memastikan asli. Maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul memang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya di terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan Dr. Budwa itu ya gitu. Oke, clear ya. Nyatakan tadi apa sih Pak? Ya, Pak, ini terkait dengan pemeriksaan adanya atau klarifikasi ini. Ya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan didampingi oleh sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama pada hari ini Kamis ya, dari Bapak dengan surat yang memang sudah saya terima secara fisik secara ya, jadi saya harus datang. Dan saya memang juga menyayangkan gitu karena ada beberapa yang sudah disebut namanya ya, tapi kasihan yang bersangkutan seperti Pak Abraham Samad namanya sudah disebut bahkan dikatakan mangkir, padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu. Itu kan sebaiknya sistem persuratan atau administratif di Polda Metro Jaya lebih baik diperbaiki gitu. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman yang sudah disebut tapi ternyata ada yang termasuk juga Bang Rismon ya sudah disebut tapi ternyata belum ada surat. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik untuk sholat zuhur bersama-sama dan saya tadi bisa di sini dan juga nanti kita diberikan waktu untuk kemudian lunch gitu. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu hak kepada kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut di mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini.
Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya, pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap. Kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya terlapornya. Yang kedua adalah Corpus Delicti dan Tempus Delicti 26 Maret itu saya berpegang teguh. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi. Saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Ini misalnya untuk seseorang kirim bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, itu kode 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk ke penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pernyataan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40-70 ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Pak Roy, kan tadi kan juga disebutkan tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap. Pakar telematika Roy Suryo menyebut kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Dian Sandi Utama, bisa dipidana. Sebab Sandi mengunggah foto ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diklaim asli ke media sosial. Ditemui di Polda Metro Jaya pada Kamis 15 Mei, Roy Suryo menyebut Dian bisa dipidana dengan hukuman 8 tahun atau 12 tahun penjara. Pidana tersebut bisa dijatuhkan jika Jokowi tidak mengakui bahwa ijazah yang diunggah asli. Sedangkan Roy Suryo bersama Dr. Tifa dan ahli digital forensik Rismon Sianipar mengklaim tidak melakukan apa-apa terhadap barang elektronik tersebut. Selama pemeriksaan, Roy Suryo juga mengaku heran karena dokumen elektronik dalam hal ini foto ijazah Jokowi tidak ada. Padahal laporan polisi yang dibuat Jokowi juga menyangkut dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Sebagai informasi, Roy Suryo termasuk di antara pihak yang dilaporkan Jokowi atas polemik tuduhan ijazah palsu. Ia telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya siang ini. Orang misalnya ya posting ini ijazah asli.
Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, Rifa, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kegaduhan terkait isu ijazah palsu turut direspons oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati meminta agar ijazah asli segera diperlihatkan kepada publik sehingga bisa mengakhiri polemik yang ada. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku karya Bambang Kesowo di BRIN, Jakarta Pusat pada Rabu 14 Mei. Sebelum menyinggung soal ijazah, Megawati lebih dulu bercerita mengenai pengalamannya selama di BRIN. Diungkapkan olehnya bahwa lembaga tersebut memiliki lebih dari 8.000 peneliti. Megawati pun meminta agar para peneliti tersebut menjalani tes IQ dan EQ untuk memastikan kepintarannya. Adapun belakangan ini, polemik mengenai ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah bergulir. Beberapa pihak mempertanyakan mengenai keaslian ijazah kelulusan Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Proses hukum baik di kepolisian maupun pengadilan juga masih berlangsung. Pihak-pihak yang diduga menyebarkan terkait isu ini dilaporkan ke polisi terkait dengan tuduhan penghasutan. Seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauziah Tiasuma, Rizal Fadilah, dan satu orang berinisial K. Laporan ini bahkan dibuat langsung oleh Jokowi dan tim kuasa hukum yang mendatangi Polda Metro Jaya pada akhir April lalu. Selain Jokowi, beberapa pendukungnya juga melakukan hal yang sama. Adapun terkait laporan yang dibuat oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA ke Barreskrim, pihak Jokowi sudah menyerahkan ijazah asli kepada penyidik melalui adik ipar yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Sementara itu, gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi dengan penggugat Muhammad Taufik dari Tipu UGM di Pengadilan Negeri Surakarta sudah memasuki agenda pembuktian. Sebelumnya, sidang mediasi berakhir deadlock. Terkait polemik ijazah Jokowi. Jadi ada perbedaan reaksi ini dari Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Prabowo Subianto terkait polemik keaslian ijazah milik Joko Widodo. Dan sebagai informasi bahwa polemik tudingan ijazah palsu yang menerpa Jokowi saat ini memang masih terus berlanjut, di mana kasus dugaan ijazah palsu ini sudah berlangsung selama 2 tahun Tribuners dan juga sudah 3 kali digugat ke pengadilan, tapi ketiga gugatan itu kesemuanya dimenangkan Jokowi. Dan saat ini setelah polemik ijazah Jokowi ramai lagi diperbincangkan begitu, baik Megawati dan Prabowo sudah memberikan tanggapannya. Kalau untuk Presiden Prabowo sendiri mengaku heran kenapa bisa ijazah Jokowi ini dipersoalkan. Bahkan dia juga melontarkan candaan kalau bisa jadi juga suatu saat ada pihak-pihak yang mempertanyakan ijazah miliknya. Kemudian Tribuners menariknya lagi pernyataan Prabowo ini disampaikan di hadapan Wakil Presiden sekaligus juga anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Dan pada saat itu Gibran juga terlihat menampilkan muka serius dan menulis catatan ketika mendengarnya. Kemudian untuk tanggapan dari Megawati, jadi berbeda dengan Prabowo yang melontarkan guyonan begitu soal ijazah Jokowi, tapi Megawati justru lebih blak-blakan. Di mana menurutnya persoalan ijazah ini tidak perlu diperpanjang, kalau memang ada lebih baik ditunjukkan kepada publik begitu. Dan Tribuners, pihak dari Universitas Gadjah Mada sendiri juga sudah memberikan penegasan kalau ijazah dan skripsi Jokowi adalah asli, di mana hal ini disampaikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta. Dan dari tim kuasa hukum Jokowi juga sudah menantang pihak-pihak yang menyebarkan berita terkait ijazah palsu Jokowi untuk membuktikan
membersihkan pernyataannya karena menurut mereka berita itu bohong atau hoax dan juga ijazah universitas dari Jokowi ada dan asli begitu. Tapi berdasarkan asas hukum, beban pembuktian nanti ada pada yang menampilkan maupun menggugat. Langsung gitu. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak kepada Titi. Kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut di mana-mana, sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan, karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah ngasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang kirim bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, ditakutin 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting itu ijazah asli gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya tepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pertanyaan. Ya, kalau rata-rata pada sampai 40-70 ya insya Allah nggak sampai sore ya, atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah, kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya, ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang tuh harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Kan kemarin Pak Jokowi bertemu dengan dosen pembimbingnya tuh. Nah, mungkin tanggapan dari Bang Roy. Salam hormat saya kepada Pak Kasmujo. Kasihan beliau di usia 75 harus diseret-seret dengan ini. Dan saya ambil kata-kata Pak Kasmujo. Ini kejujuran yang penting. Betul Pak Kasmujo. Ajarkan kejujuran untuk dia.
gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya, itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan, gitu. Ini Pak Kadwa bolak-balik pulang, gitu. Galak banget, gitu. Dan dia udah, terima kasih Pak Kasbu yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasbu juga gak ada di skripsinya. Jadi nanti kan meyakini kalau ini benar-benar palsu begitu. Ya, biarkan nanti yang audit. Tapi kalaupun nanti ada ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. Satu, ijazahnya ditampilkan. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, nanti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi dah dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu carbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana-gimana. Terus tidak-tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu harus jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Undang-Undang Gajah Mada, itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya, itu tintanya beda. Nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya, ya rektor UGM dan dekannya, itu pun lain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah, misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu. Itu pun tinta yang lain lagi. Dan tinta yang kelima cap, itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Nggak mau dong. Kita harus detail, SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah setelah makan berapa, harus kan. Ya, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Roy sebagai pengamat? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan asli. Sebelumnya kan nggak ada. Dia yang memastikan asli, maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul memang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya di terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan Dr. Budwa itu ya gitu. Oke, clear ya. Tanyakan tadi apa sih Pak? Ya, Pak, ini terkait dengan pemeriksaan adanya atau klarifikasi tadi. Ya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan didampingi oleh sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama pada hari ini Kamis ya, dengan surat yang memang sudah saya terima secara fisik, ya, jadi saya harus datang. Dan saya memang juga menyayangkan gitu karena ada beberapa yang sudah disebut namanya ya, tapi kasihan yang bersangkutan Pak Abraham Samad namanya sudah disebut bahkan dikatakan mangkir, padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu. Itu kan sebaiknya sistem persuratan atau administratif di Polda Metro Jaya lebih baik diperbaiki gitu. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman tapi ternyata ada yang termasuk juga Bang Rismon ya, sudah disebut-sebut tapi ternyata belum ada surat. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik sholat zuhur bersama-sama, dan saya tadi bisa ikut di sini dan juga nanti kita diberikan waktu untuk kemudian lunch gitu. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020 ya. Harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak kepada Titi. Kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap. Kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi
kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang di situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, ditakutin 1 juta dijadikan 10 juta. Nah itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ijazah asli gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pernyataan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40 ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang tuh harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Pak Roy, kan tadi kan juga disebutkan gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap. Pakar telematika Roy Suryo menyebut kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Dian Sandi Utama, bisa dipidana. Sebab Sandi mengunggah foto ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diklaim asli ke media sosial. Ditemui di Polda Metro Jaya pada Kamis 15 Mei, Roy Suryo menyebut Dian bisa dipidana dengan hukuman 8 tahun atau 12 tahun penjara. Pidana tersebut bisa dijatuhkan jika Jokowi tidak mengakui bahwa ijazah yang diunggah asli. Sedangkan Roy Suryo bersama Dr. Tifa dan ahli digital forensik Rismon Sianipar mengklaim tidak melakukan apa-apa terhadap barang elektronik tersebut. Selama pemeriksaan, Roy Suryo juga mengaku heran karena dokumen elektronik dalam hal ini foto ijazah Jokowi tidak ada. Padahal laporan polisi yang dibuat Jokowi juga menyangkut dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Sebagai informasi, Roy Suryo termasuk di antara pihak yang dilaporkan Jokowi atas polemik tuduhan ijazah palsu. Ia telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya siang ini. Orang misalnya ya posting ijazah asli gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada,
Sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kegaduhan terkait isu ijazah palsu turut direspons oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati meminta agar ijazah asli segera diperlihatkan kepada publik sehingga bisa mengakhiri polemik yang ada. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku karya Bambang Kesowo di BRIN, Jakarta Pusat pada Rabu 14 Mei. Sebelum menyinggung soal ijazah, Megawati lebih dulu bercerita mengenai pengalamannya selama di BRIN. Diungkapkan olehnya bahwa lembaga tersebut memiliki lebih dari 8.000 peneliti. Megawati pun meminta agar para peneliti tersebut menjalani tes IQ dan EQ untuk memastikan kepintarannya. Adapun belakangan ini, polemik mengenai ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah bergulir. Beberapa pihak mempertanyakan mengenai keaslian ijazah kelulusan Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Proses hukum baik di kepolisian maupun pengadilan juga masih berlangsung. Pihak-pihak yang diduga menyebarkan terkait isu ini dilaporkan ke polisi terkait dengan tuduhan penghasutan. Seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauziah Tiasuma, Rizal Fadilah, dan satu orang berinisial-K. Laporan ini bahkan dibuat langsung oleh Jokowi dan tim kuasa hukum yang mendatangi Polda Metro Jaya pada akhir April lalu. Selain Jokowi, beberapa pendukungnya juga melakukan hal yang sama. Adapun terkait laporan yang dibuat oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA ke Barreskrim, pihak Jokowi sudah menyerahkan ijazah asli kepada penyidik melalui adik ipar yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Sementara itu, gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi dengan penggugat Muhammad Taufik dari Tipu UGM di Pengadilan Negeri Surakarta sudah memasuki agenda pembuktian. Sebelumnya, sidang mediasi berakhir deadlock. Terkait polemik ijazah Jokowi. Jadi ada perbedaan reaksi ini dari Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Prabowo Subianto terkait polemik keaslian ijazah milik Joko Widodo. Dan sebagai informasi bahwa polemik tudingan ijazah palsu yang menerpa Jokowi saat ini memang masih terus berlanjut, di mana kasus dugaan ijazah palsu ini sudah berlangsung selama 2 tahun Tribuners dan juga sudah 3 kali digugat ke pengadilan, tapi ketiga gugatan itu kesemuanya dimenangkan Jokowi. Dan saat ini setelah polemik ijazah Jokowi ramai lagi diperbincangkan begitu, baik Megawati dan Prabowo sudah memberikan tanggapannya. Kalau untuk Presiden Prabowo sendiri mengaku heran kenapa bisa ijazah Jokowi ini dipersoalkan. Bahkan dia juga melontarkan candaan kalau bisa jadi juga suatu saat ada pihak-pihak yang mempertanyakan ijazah miliknya. Kemudian Tribuners, menariknya lagi pernyataan Prabowo ini disampaikan di hadapan Wakil Presiden sekaligus juga anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Dan pada saat itu Gibran juga terlihat menampilkan muka serius dan menulis catatan ketika mendengarnya. Kemudian untuk tanggapan dari Megawati, jadi berbeda dengan Prabowo yang melontarkan guyonan begitu soal ijazah Jokowi, tapi Megawati justru lebih blak-blakan. Di mana menurutnya persoalan ijazah ini tidak perlu diperpanjang, kalau memang ada lebih baik ditunjukkan kepada publik begitu. Dan Tribuners, pihak dari Universitas Gadjah Mada sendiri juga sudah memberikan penegasan kalau ijazah dan skripsi Jokowi adalah asli, di mana hal ini disampaikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta. Dan dari tim kuasa hukum Jokowi juga sudah menantang pihak-pihak yang menyebarkan berita terkait ijazah palsu Jokowi untuk membuktikan pernyataannya, karena menurut mereka berita itu bohong atau hoax dan juga ijazah universitas dari Jokowi ada dan asli begitu. Tapi berdasarkan asas hukum, beban pembuktian nanti ada pada yang menampilkan maupun menggugat. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan
untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak titik untuk kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang ke sini. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang kirim bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, tidak kode. 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan pembunuhan, tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya tepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pertanyaan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40-70 ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Kan kemarin Pak Jokowi bertemu dengan dosen pembimbingnya tuh. Nah, mungkin tanggapan dari Bang Roy. Salam hormat saya kepada Pak Kasmujo. Kasihan beliau di usia 75 harus diseret-seret dengan ini. Dan saya ambil kata-kata Pak Kasmujo. Ini kejujuran yang penting. Betul, Pak Kasmujo. Ajarkan kejujuran untuk dia, gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya, itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan, gitu. Ini Pak Kasmujo bolak-balik pulang. Gitu, galak banget gitu. Dan dia udah terima kasih Pak Kasmujo yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmujo gak ada di skripsinya. Jadi nanti saya meyakini kalau ini benar-benar palsu gitu. Ya biarkan nanti yang audit. Tapi kalaupun nanti ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. 1,
ijazahnya ditampilkan. Loh, jadi semua orang bisa nguji. Sama nggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi dah dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu carbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana-gimana. Terus tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Undang-Undang Gajah Mada itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya. Itu tintanya beda, nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya, ya, rektor UGM dan dekannya, itu lain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah, misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu. Itu pun tinta yang lain lagi. Dan tinta yang kelima cap, itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Nggak mau dong. Kita harus detail, SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah setelah makan berapa, harus seperti itu. Ya, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Roy sebagai pengamat? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan asli. Sebelumnya kan nggak ada. Dia yang memastikan asli. Maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul yang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya di terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan Dr. Purba gitu ya gitu. Oke, clear ya. Nyatakan tadi apa sih Pak? Ya, Pak, ini terkait dengan pemeriksaan adanya atau klarifikasi ini. Ya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan didampingi oleh sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama pada hari ini Kamis ya, dari Bapak dengan surat yang memang sudah saya terima secara fisik, secara elektronik ya, jadi saya harus datang. Dan saya memang juga menyayangkan gitu karena ada beberapa yang sudah disebut namanya ya, tapi kasihan yang bersangkutan seperti Pak Abraham Samad namanya sudah disebut bahkan dikatakan mangkir, padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu. Itu kan sebaiknya sistem persuratan atau administratif di Polda Metro Jaya lebih baik diperbaiki gitu. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman yang sudah disebut tapi ternyata ada yang termasuk juga Bang Rismon ya sudah disebut-sebut tapi ternyata belum ada surat. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik untuk sholat zuhur bersama-sama dan saya tadi bisa ikut di sini dan juga nanti kita diberikan waktu untuk kemudian lunch gitu. Nah, saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu hak kepada kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap. Kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan. Kalau memang itu tidak tertulis, jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi. Saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari
dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang kirim bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, tidak kodek. 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ijazah asli gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya tepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pernyataan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40 ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan kita mau kita dipaksa. Orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Pak Roy, kan tadi kan juga disebutkan Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap. Pakar telematika Roy Suryo menyebut kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Dian Sandi Utama, bisa dipidana. Sebab Sandi mengunggah foto ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diklaim asli ke media sosial. Ditemui di Polda Metro Jaya pada Kamis 15 Mei, Roy Suryo menyebut Dian bisa dipidana dengan hukuman 8 tahun atau 12 tahun penjara. Pidana tersebut bisa dijatuhkan jika Jokowi tidak mengakui bahwa ijazah yang diunggah asli. Sedangkan Roy Suryo bersama Dr. Tifa dan ahli digital forensik Rizmon Sianipar mengklaim tidak melakukan apa-apa terhadap barang elektronik tersebut. Selama pemeriksaan, Roy Suryo juga mengaku heran karena dokumen elektronik dalam hal ini foto ijazah Jokowi tidak ada. Padahal laporan polisi yang dibuat Jokowi juga menyangkut dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Sebagai informasi, Roy Suryo termasuk di antara pihak yang dilaporkan Jokowi atas polemik tuduhan ijazah palsu. Ia telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya siang ini. Orang misalnya ya posting ijazah asli gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kegaduhan terkait isu ijazah palsu turut direspons oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati meminta agar ijazah asli segera diperlihatkan kepada publik sehingga bisa mengakhiri polemik yang ada. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku karya Bambang Kesowo
di BRIN, Jakarta Pusat pada Rabu 14 Mei. Sebelum menyinggung soal ijazah, Megawati lebih dulu bercerita mengenai pengalamannya selama di BRIN. Diungkapkan olehnya bahwa lembaga tersebut memiliki lebih dari 8.000 peneliti. Megawati pun meminta agar para peneliti tersebut menjalani tes IQ dan EQ untuk memastikan kepintarannya. Adapun belakangan ini, polemik mengenai ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah bergulir. Beberapa pihak mempertanyakan mengenai keaslian ijazah kelulusan Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Proses hukum baik di kepolisian maupun pengadilan juga masih berlangsung. Pihak-pihak yang diduga menyebarkan terkait isu ini dilaporkan ke polisi terkait dengan tuduhan penghasutan. Seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauziah Tiasuma, Rizal Fadilah, dan satu orang berinisial K. Laporan ini bahkan dibuat langsung oleh Jokowi dan tim kuasa hukum yang mendatangi Polda Metro Jaya pada akhir April lalu. Selain Jokowi, beberapa pendukungnya juga melakukan hal yang sama. Adapun terkait laporan yang dibuat oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA ke Barreskrim, pihak Jokowi sudah menyerahkan ijazah asli kepada penyidik melalui adik ipar yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Sementara itu, gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi dengan penggugat Muhammad Taufik dari TIPU UGM di Pengadilan Negeri Surakarta sudah memasuki agenda pembuktian. Sebelumnya, sidang mediasi berakhir deadlock. Terkait polemik ijazah Jokowi. Jadi ada perbedaan reaksi ini dari Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Prabowo Subianto terkait polemik keaslian ijazah milik Joko Widodo. Dan sebagai informasi bahwa polemik tudingan ijazah palsu yang menerpa Jokowi saat ini memang masih terus berlanjut, di mana kasus dugaan ijazah palsu ini sudah berlangsung selama 2 tahun Tribuners dan juga sudah 3 kali digugat ke pengadilan, tapi ketiga gugatan itu kesemuanya dimenangkan Jokowi. Dan saat ini setelah polemik ijazah Jokowi ramai lagi diperbincangkan begitu, baik Megawati dan Prabowo sudah memberikan tanggapannya. Kalau untuk Presiden Prabowo sendiri mengaku heran kenapa bisa ijazah Jokowi ini dipersoalkan. Bahkan dia juga melontarkan candaan kalau bisa jadi juga suatu saat ada pihak-pihak yang mempertanyakan ijazah miliknya. Kemudian Tribuners menariknya lagi pernyataan Prabowo ini disampaikan di hadapan Wakil Presiden sekaligus juga anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Dan pada saat itu Gibran juga terlihat menampilkan muka serius dan menulis catatan ketika mendengarnya. Kemudian untuk tanggapan dari Megawati, jadi berbeda dengan Prabowo yang melontarkan guyonan begitu soal ijazah Jokowi, tapi Megawati justru lebih blak-blakan. Di mana menurutnya persoalan ijazah ini tidak perlu diperpanjang, kalau memang ada lebih baik ditunjukkan kepada publik begitu. Dan Tribuners, pihak dari Universitas Gadjah Mada sendiri juga sudah memberikan penegasan kalau ijazah dan skripsi Jokowi adalah asli, di mana hal ini disampaikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta. Dan dari tim kuasa hukum Jokowi juga sudah menantang pihak-pihak yang menyebarkan berita terkait ijazah palsu Jokowi untuk membuktikan pernyataannya, karena menurut mereka berita itu bohong atau hoax dan juga ijazah universitas dari Jokowi ada dan asli begitu. Tapi berdasarkan asas hukum, beban pembuktian nanti ada pada yang menampilkan maupun menggugat. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak Jadi kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut di mana-mana, sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib
itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya, pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang teguh. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut undang-undang informasi elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu mempidanakan orang. Ya, undang-undang informasi transaksi elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, dikutip 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik dan yang penting barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan maaf ya pembunuhan, tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pernyataan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40-70 ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Pak Roy, kan kemarin Pak Jokowi bertemu dengan dosen pembimbingnya tuh. Nah, mungkin tanggapan dari Bang Roy. Salam hormat saya kepada Pak Kasmujo. Kasihan beliau di usia 75 harus diseret-seret dengan ini. Dan saya ambil kata-kata Pak Kasmujo. Ini kejujuran yang penting. Betul, Pak Kasmujo. Ajarkan kejujuran untuk dia. Gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya, itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan. Gitu. Ini Pak Kasmujo bolak-balik pulang. Gitu, galak banget gitu. Dan dia terima kasih Pak Kasmujo yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmujo juga ada di skripsinya. Jadi nanti saya meyakini kalau ini benar-benar palsu begitu. Ya, biarkan nanti yang audit. Tapi kalaupun nanti ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. 1, ijazahnya ditampilkan. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Ya. Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi kan dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu karbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana-gimana. Terus tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Undang-Undang Gajah Mada itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya. Itu tintanya beda, nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya, ya rektor UGM dan dekannya, itu lain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah.
misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu, itu pun ditanya lagi kan tentang kelima cap itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Ya mau dong. Kita harus detail SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah setelah makan berapa, harus seperti itu. Nah, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Roy sebagai pengamat? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan asli. Sebelumnya kan nggak ada. Dia yang memastikan asli. Maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul memang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya di terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan Dr. Bupa gitu ya gitu. Oke, clear ya. Nyatakan tadi apa sih Bang? Ya, Pak, ini terkait dengan pemeriksaan adanya atau klarifikasi tadi. Ya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan didampingi oleh sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama pada hari ini Kamis ya, dari Bupa dengan surat yang memang sudah saya terima secara fisik maupun secara ya, jadi saya harus datang. Dan saya memang juga menyayangkan gitu karena ada beberapa yang sudah disebut namanya ya, tapi kasihan yang bersangkutan seperti Pak Abraham Samad namanya sudah disebut bahkan dikatakan mangkir, padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu. Itu kan sebaiknya sistem persuratan atau administrasi di Polda Metro Jaya lebih baik perbaiki. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman yang sudah disebut tapi ternyata ada yang termasuk juga Bang Rismon ya, sudah disebut-sebut tapi ternyata belum ada surat. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik untuk sholat zuhur bersama-sama, dan saya tadi bisa di sini dan juga nanti kita diberikan waktu untuk kemudian lunch gitu. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke 24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020 ya. Harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak kita kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut di mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Penting banget ya terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi. Saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, dikakutik 1 juta dijadikan 10 juta. Nah itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan?
Nggak ada Pak. Loh kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi tiga itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pernyataan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40 ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Pak Roy, yang tadi kan juga disebutkan Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap. Pakar telematika Roy Suryo menyebut kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Dian Sandi Utama, bisa dipidana. Sebab Sandi mengunggah foto ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diklaim asli ke media sosial. Ditemui di Polda Metro Jaya pada Kamis 15 Mei, Roy Suryo menyebut Dian bisa dipidana dengan hukuman 8 tahun atau 12 tahun penjara. Pidana tersebut bisa dijatuhkan jika Jokowi tidak mengakui bahwa ijazah yang diunggah asli. Sedangkan Roy Suryo bersama Dr. Tifa dan ahli digital forensik Rismon Sianipar mengklaim tidak melakukan apa-apa terhadap barang elektronik tersebut. Selama pemeriksaan, Roy Suryo juga mengaku heran karena dokumen elektronik dalam hal ini foto ijazah Jokowi tidak ada. Padahal laporan polisi yang dibuat Jokowi juga menyangkut dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Sebagai informasi, Roy Suryo termasuk di antara pihak yang dilaporkan Jokowi atas polemik tuduhan ijazah palsu. Ia telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya siang ini. Orang misalnya, ya posting ijazah asli, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Tifa saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada Pak. Loh kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kegaduhan terkait isu ijazah palsu turut direspons oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati meminta agar ijazah asli segera diperlihatkan kepada publik sehingga bisa mengakhiri polemik yang ada. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku karya Bambang Kesowo di BRIN, Jakarta Pusat pada Rabu 14 Mei. Sebelum menyinggung soal ijazah, Megawati lebih dulu bercerita mengenai pengalamannya selama di BRIN. Diungkapkan olehnya bahwa lembaga tersebut memiliki lebih dari 8.000 peneliti. Megawati pun meminta agar para peneliti tersebut menjalani tes IQ dan EQ untuk memastikan kepintarannya. Adapun belakangan ini, polemik mengenai ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah bergulir. Beberapa pihak mempertanyakan mengenai keaslian ijazah kelulusan Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Proses hukum baik di kepolisian maupun pengadilan
juga masih berlangsung. Pihak-pihak yang diduga menyebarkan terkait isu ini dilaporkan ke polisi terkait dengan tuduhan penghasutan, seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauziah Tiasuma, Rizal Fadilah, dan satu orang berinisial K. Laporan ini bahkan dibuat langsung oleh Jokowi dan tim kuasa hukum yang mendatangi Polda Metro Jaya pada akhir April lalu. Selain Jokowi, beberapa pendukungnya juga melakukan hal yang sama. Adapun terkait laporan yang dibuat oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA ke Barreskrim, pihak Jokowi sudah menyerahkan ijazah asli kepada penyidik melalui adik ipar yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Sementara itu, gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi dengan penggugat Muhammad Taufik dari TIPU UGM di Pengadilan Negeri Surakarta sudah memasuki agenda pembuktian. Sebelumnya, sidang mediasi berakhir deadlock. Terkait polemik ijazah Jokowi. Jadi ada perbedaan reaksi ini dari Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Prabowo Subianto terkait polemik keaslian ijazah milik Joko Widodo. Dan sebagai informasi bahwa polemik tudingan ijazah palsu yang menerpa Jokowi saat ini memang masih terus berlanjut, di mana kasus dugaan ijazah palsu ini sudah berlangsung selama 2 tahun Tribuners dan juga sudah 3 kali digugat ke pengadilan, tapi ketiga gugatan itu kesemuanya dimenangkan Jokowi. Dan saat ini setelah polemik ijazah Jokowi ramai lagi diperbincangkan begitu, baik Megawati dan Prabowo sudah memberikan tanggapannya. Kalau untuk Presiden Prabowo sendiri mengaku heran kenapa bisa ijazah Jokowi ini dipersoalkan. Bahkan dia juga melontarkan candaan kalau bisa jadi juga suatu saat ada pihak-pihak yang mempertanyakan ijazah miliknya. Kemudian Tribuners menariknya lagi, pernyataan Prabowo ini disampaikan di hadapan Wakil Presiden sekaligus juga anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Dan pada saat itu Gibran juga terlihat menampilkan muka serius dan menulis catatan ketika mendengarnya. Kemudian untuk tanggapan dari Megawati, jadi berbeda dengan Prabowo yang melontarkan guyonan begitu soal ijazah Jokowi, tapi Megawati justru lebih blak-blakan. Di mana menurutnya persoalan ijazah ini tidak perlu diperpanjang, kalau memang ada lebih baik ditunjukkan kepada publik begitu. Dan Tribuners, pihak dari Universitas Gadjah Mada sendiri juga sudah memberikan penegasan kalau ijazah dan skripsi Jokowi adalah asli, di mana hal ini disampaikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta. Dan dari tim kuasa hukum Jokowi juga sudah menantang pihak-pihak yang menyebarkan berita terkait ijazah palsu Jokowi untuk membuktikan pernyataannya, karena menurut mereka berita itu bohong atau hoax, dan juga ijazah universitas dari Jokowi ada dan asli begitu. Tapi berdasarkan asas hukum, beban pembuktian nanti ada pada yang menampilkan maupun menggugat. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke 24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak keberatan. Kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut di mana-mana, sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan, karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita, karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban, karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah Corpus Delicti dan Tempus Delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan,
saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya itu disebut undang-undang informasi elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, undang-undang informasi transaksi elektronik itu dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang kirim bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, dikutip 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pertanyaan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40-70 ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang tuh harus hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Pak Roy, kan kemarin Pak Jokowi bertemu dengan dosen pembimbingnya tuh. Nah, mungkin tanggapan dari Bang Roy. Salam hormat saya kepada Pak Kasmujo. Kasihan beliau di usia 75 harus diseret-seret dengan ini. Dan saya ambil kata-kata Pak Kasmujo. Ini kejujuran yang penting. Betul, Pak Kasmujo. Ajarkan kejujuran untuk dia. Gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya, itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan. Gitu. Ini Pak Kasmo bolak-balik pulang. Gitu, galak banget gitu. Dan dia udah, terima kasih Pak Kasmo yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmo juga gak ada di skripsinya. Jadi nanti saya meyakini kalau ini benar-benar palsu begitu. Ya, biarkan nanti yang audit, tapi kalaupun nanti ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. 1, ijazahnya ditampilkan. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Ya. Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi dah dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu carbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana-gimana. Terus tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu harus jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Undang-Undang Gajah Mada itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya. Itu tintanya beda, nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya, ya rektor UGM dan dekannya, itu pun lain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah, misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu. Itu pun tintanya lain lagi, dan tinta yang kelima cap. Itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Gak mau dong. Kita harus detail, SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah setelah makan harus kan. Ya, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Roy sebagai pengamat? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan asli. Sebelumnya kan nggak ada. Dia yang memastikan asli, maka kita cek asli apa enggak itu.
Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul memang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya, di terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan Dr. Dewa itu ya gitu. Oke, clear ya. Tanyakan tadi apa sih, Bang? Jadi Pak, ini terkait dengan pemeriksaan hari ini atau klarifikasi hari ini? Ya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan didampingi oleh sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama pada hari ini Kamis ya, dari apa dengan surat yang memang sudah saya terima, secara fisik, secara elektronik ya, jadi saya harus datang. Dan saya memang juga menyayangkan gitu karena ada beberapa yang sudah disebut namanya ya, tapi kasihan yang bersangkutan Pak Abraham Samad namanya sudah disebut bahkan dikatakan mangkir, padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu. Itu kan sebaiknya sistem persuratan atau administratif di Polda Metro Jaya lebih baik diperbaiki gitu. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman tapi ternyata ada yang termasuk juga Bang Rismon ya sudah disebut-sebut tapi ternyata belum ada surat. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik sholat zuhur bersama-sama dan saya tadi bisa ikut di sini dan juga nanti kita diberikan waktu untuk kemudian lunch gitu. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu hak kepada kita. Kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut di mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap. Kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah ngasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan. Kalau memang itu tidak tertulis, jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi. Saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, ditakutin 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan maaf ya pembunuhan, tapi mayatnya nggak ada.
Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rosman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi tiga itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pernyataan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40 ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang tuh harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Pak Roy, kan tadi kan juga disebutkan gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, saya tidak melakukan apapun terhadap. Pakar telematika Roy Suryo menyebut kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Dian Sandi Utama, bisa dipidana. Sebab Sandi mengunggah foto ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diklaim asli ke media sosial. Ditemui di Polda Metro Jaya pada Kamis 15 Mei, Roy Suryo menyebut Dian bisa dipidana dengan hukuman 8 tahun atau 12 tahun penjara. Pidana tersebut bisa dijatuhkan jika Jokowi tidak mengakui bahwa ijazah yang diunggah asli. Sedangkan Roy Suryo bersama Dr. Tifa dan ahli digital forensik Rismon Sianipar mengklaim tidak melakukan apa-apa terhadap barang elektronik tersebut. Selama pemeriksaan, Roy Suryo juga mengaku heran karena dokumen elektronik dalam hal ini foto ijazah Jokowi tidak ada. Padahal laporan polisi yang dibuat Jokowi juga menyangkut dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Sebagai informasi, Roy Suryo termasuk di antara pihak yang dilaporkan Jokowi atas polemik tuduhan ijazah palsu. Ia telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya siang ini. Orang misalnya ya posting ini ijazah asli, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kegaduhan terkait isu ijazah palsu turut direspons oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati meminta agar ijazah asli segera diperlihatkan kepada publik sehingga bisa mengakhiri polemik yang ada. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku karya Bambang Kesowo di BRIN, Jakarta Pusat pada Rabu 14 Mei. Sebelum menyinggung soal ijazah, Megawati lebih dulu bercerita mengenai pengalamannya selama di BRIN. Diungkapkan olehnya bahwa lembaga tersebut memiliki lebih dari 8.000 peneliti. Megawati pun meminta agar para peneliti tersebut menjalani tes IQ dan EQ untuk memastikan kepintarannya. Adapun belakangan ini, polemik mengenai ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah bergulir. Beberapa pihak mempertanyakan mengenai keaslian ijazah kelulusan Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Proses hukum baik di kepolisian maupun pengadilan juga masih berlangsung. Pihak-pihak yang diduga menyebarkan terkait isu ini dilaporkan ke polisi terkait dengan tuduhan penghasutan. Seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauziah Tiasuma, Rizal Fadilah, dan satu orang berinisial K.
Laporan ini bahkan dibuat langsung oleh Jokowi dan tim kuasa hukum yang mendatangi Polda Metro Jaya pada akhir April lalu. Selain Jokowi, beberapa pendukungnya juga melakukan hal yang sama. Adapun terkait laporan yang dibuat oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA ke Barreskrim, pihak Jokowi sudah menyerahkan ijazah asli kepada penyidik melalui adik ipar yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Sementara itu, gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi dengan penggugat Muhammad Taufik dari Tipu UGM di Pengadilan Negeri Surakarta sudah memasuki agenda pembuktian. Sebelumnya, sidang mediasi berakhir deadlock. Terkait polemik ijazah Jokowi. Jadi ada perbedaan reaksi ini dari Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Prabowo Subianto terkait polemik keaslian ijazah milik Joko Widodo. Dan sebagai informasi bahwa polemik tudingan ijazah palsu yang menerpa Jokowi saat ini memang masih terus berlanjut, di mana kasus dugaan ijazah palsu ini sudah berlangsung selama 2 tahun Tribuners dan juga sudah 3 kali digugat ke pengadilan, tapi ketiga gugatan itu kesemuanya dimenangkan Jokowi. Dan saat ini setelah polemik ijazah Jokowi ramai lagi diperbincangkan begitu, baik Megawati dan Prabowo sudah memberikan tanggapannya. Kalau untuk Presiden Prabowo sendiri mengaku heran kenapa bisa ijazah Jokowi ini dipersoalkan. Bahkan dia juga melontarkan candaan kalau bisa jadi juga suatu saat ada pihak-pihak yang mempertanyakan ijazah miliknya. Kemudian Tribuners menariknya lagi pernyataan Prabowo ini disampaikan di hadapan Wakil Presiden sekaligus juga anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Dan pada saat itu Gibran juga terlihat menampilkan muka serius dan menulis catatan ketika mendengarnya. Kemudian untuk tanggapan dari Megawati, jadi berbeda dengan Prabowo yang melontarkan guyonan begitu soal ijazah Jokowi, tapi Megawati justru lebih blak-blakan. Di mana menurutnya persoalan ijazah ini tidak perlu diperpanjang, kalau memang ada lebih baik ditunjukkan kepada publik begitu. Dan Tribuners, pihak dari Universitas Gadjah Mada sendiri juga sudah memberikan penegasan kalau ijazah dan skripsi Jokowi adalah asli, di mana hal ini disampaikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta. Dan dari tim kuasa hukum Jokowi juga sudah menantang pihak-pihak yang menyebarkan berita terkait ijazah palsu Jokowi untuk membuktikan pernyataannya, karena menurut mereka berita itu bohong atau hoax dan juga ijazah universitas dari Jokowi ada dan asli begitu. Tapi berdasarkan asas hukum, beban pembuktian nanti ada pada yang menampilkan maupun menggugat. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak kepada kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada Joko Widodo, ya pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan, karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang.
ya, undang-undang informasi transaksi itu dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang kirim bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, tidak kode 1 juta dijadikan 10 juta. Nah itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ijazah asli gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya tepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pernyataan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40-70 ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan kita mau kita dipaksa. Orang tuh harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Kan kemarin Pak Jokowi bertemu dengan dosen pembimbingnya tuh. Nah, mungkin tanggapan dari Bang Roy. Salam hormat saya kepada Pak Kasmujo. Kasihan beliau di usia 75 harus diseret-seret dengan ini. Dan saya ambil kata-kata Pak Kasmujo. Ini kejujuran yang penting. Betul, Pak Kasmujo. Ajarkan kejujuran untuk dia, gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya, itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan, gitu. Ini Pak Kasmo bolak-balik pulang. Gitu, galak banget gitu. Dan dia udah, terima kasih Pak Kasmo yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmo juga gak ada di skripsinya. Tapi saya meyakini kalau ini benar-benar palsu gitu. Ya, biarkan nanti yang audit, tapi kalaupun nanti ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. 1, ijazahnya ditampilkan. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Ya. Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi dah dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu carbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana. Terus tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Undang-Undang Gajah Mada itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya. Itu tintanya beda, nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya, ya rektor UGM dan dekannya, itu lain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah, misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu. Itu pun tintanya lain lagi. Dan tinta yang kelima cap, itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Gak mau dong. Kita harus detail SGPT, SGO-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah setelah makan berapa. Harus seperti itu. Ya, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Roy sebagai pengamat? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan asli. Sebelumnya kan nggak ada. Dia yang memastikan asli. Maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya di terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi
yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan Dr. Purba itu ya gitu. Oke, clear ya. Nyatakan tadi apa sih Bang? Ya, oke. Pak, ini terkait dengan pemeriksaan hari ini atau klarifikasi hari ini? Ya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan didampingi oleh sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama pada hari ini Kamis ya, dari Purba dengan surat yang memang sudah saya terima secara fisik secara ya, jadi saya harus datang. Dan saya memang juga menyayangkan gitu karena ada beberapa yang sudah disebut namanya ya, tapi kasihan yang bersangkutan Pak Abraham Samad namanya sudah disebut bahkan dikatakan mangkir, padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu. Itu kan sebaiknya sistem persuratan atau administratif di Polda Metro Jaya lebih baik diperbaiki gitu. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman yang sudah disebut tapi ternyata ada yang termasuk juga Bang Rismon ya, sudah disebut-sebut tapi ternyata belum ada surat. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik untuk melakukan sholat zuhur bersama-sama, dan saya tadi bisa ikut di sini dan juga nanti kita diberikan waktu untuk kemudian lunch gitu. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke 24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak kepada titik. Kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada Joko Widodo, ya pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi. Saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang kirim bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, tidak kode 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ijazah asli gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan pembunuhan, tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, dia kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau
ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya, gitu loh. Jadi tiga itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya tepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pernyataan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40 ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan kita mau kita dipaksa. Orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Pak Roy, kan tadi kan juga disebutkan gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap. Pakar telematika Roy Suryo menyebut kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Dian Sandi Utama, bisa dipidana. Sebab Sandi mengunggah foto ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diklaim asli ke media sosial. Ditemui di Polda Metro Jaya pada Kamis 15 Mei, Roy Suryo menyebut Dian bisa dipidana dengan hukuman 8 tahun atau 12 tahun penjara. Pidana tersebut bisa dijatuhkan jika Jokowi tidak mengakui bahwa ijazah yang diunggah asli. Sedangkan Roy Suryo bersama Dr. Tifa dan ahli digital forensik Rismon Sianipar mengklaim tidak melakukan apa-apa terhadap barang elektronik tersebut. Selama pemeriksaan, Roy Suryo juga mengaku heran karena dokumen elektronik dalam hal ini foto ijazah Jokowi tidak ada. Padahal laporan polisi yang dibuat Jokowi juga menyangkut dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Sebagai informasi, Roy Suryo termasuk di antara pihak yang dilaporkan Jokowi atas polemik tuduhan ijazah palsu. Ia telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya siang ini. Orang misalnya, ya posting itu ijazah asli, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli, ya kader partai itu, ya dia yang harusnya bisa kena itu, dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik dan yang penting barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kegaduhan terkait isu ijazah palsu turut direspons oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati meminta agar ijazah asli segera diperlihatkan kepada publik sehingga bisa mengakhiri polemik yang ada. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku karya Bambang Kesowo di BRIN, Jakarta Pusat pada Rabu 14 Mei. Sebelum menyinggung soal ijazah, Megawati lebih dulu bercerita mengenai pengalamannya selama di BRIN. Diungkapkan olehnya bahwa lembaga tersebut memiliki lebih dari 8.000 peneliti. Megawati pun meminta agar para peneliti tersebut menjalani tes IQ dan EQ untuk memastikan kepintarannya. Adapun belakangan ini, polemik mengenai ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah bergulir. Beberapa pihak mempertanyakan mengenai keaslian ijazah kelulusan Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Proses hukum baik di kepolisian maupun pengadilan juga masih berlangsung. Pihak-pihak yang diduga menyebarkan terkait isu ini dilaporkan ke polisi terkait dengan tuduhan penghasutan. Seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauziah Tiasuma, Rizal Fadilah, dan satu orang berinisial-K. Laporan ini bahkan dibuat langsung oleh Jokowi dan tim kuasa hukum yang mendatangi Polda Metro Jaya pada akhir April lalu. Selain Jokowi, beberapa pendukungnya juga melakukan hal yang sama. Adapun terkait laporan yang dibuat oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA ke Barreskrim,
pihak Jokowi sudah menyerahkan ijazah asli kepada penyidik melalui adik ipar yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Sementara itu, gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi dengan penggugat Muhammad Taufik dari Tipu UGM di Pengadilan Negeri Surakarta sudah memasuki agenda pembuktian. Sebelumnya, sidang mediasi berakhir deadlock. Terkait polemik ijazah Jokowi. Jadi ada perbedaan reaksi ini dari Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Prabowo Subianto terkait polemik keaslian ijazah milik Joko Widodo. Dan sebagai informasi bahwa polemik tudingan ijazah palsu yang menerpa Jokowi saat ini memang masih terus berlanjut, di mana kasus dugaan ijazah palsu ini sudah berlangsung selama 2 tahun Tribuners dan juga sudah 3 kali digugat ke pengadilan, tapi ketiga gugatan itu kesemuanya dimenangkan Jokowi. Dan saat ini setelah polemik ijazah Jokowi ramai lagi diperbincangkan begitu, baik Megawati dan Prabowo sudah memberikan tanggapannya. Kalau untuk Presiden Prabowo sendiri mengaku heran kenapa bisa ijazah Jokowi ini dipersoalkan. Bahkan dia juga melontarkan candaan kalau bisa jadi juga suatu saat ada pihak-pihak yang mempertanyakan ijazah miliknya. Kemudian Tribuners menariknya lagi, pernyataan Prabowo ini disampaikan di hadapan Wakil Presiden sekaligus juga anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan pada saat itu Gibran juga terlihat menampilkan muka serius dan menulis catatan ketika mendengarnya. Kemudian untuk tanggapan dari Megawati, jadi berbeda dengan Prabowo yang melontarkan guyonan begitu soal ijazah Jokowi, tapi Megawati justru lebih blak-blakan. Di mana menurutnya persoalan ijazah ini tidak perlu diperpanjang, kalau memang ada lebih baik ditunjukkan kepada publik begitu. Dan Tribuners, pihak dari Universitas Gadjah Mada sendiri juga sudah memberikan penegasan kalau ijazah dan skripsi Jokowi adalah asli, di mana hal ini disampaikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta. Dan dari tim kuasa hukum Jokowi juga sudah menantang pihak-pihak yang menyebarkan berita terkait ijazah palsu Jokowi untuk membuktikan pernyataannya, karena menurut mereka berita itu bohong atau hoax, dan juga ijazah universitas dari Jokowi ada dan asli begitu. Tapi berdasarkan asas hukum, beban pembuktian nanti ada pada yang menampilkan maupun menggugat. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya, itu sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak kepada kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut mana-mana sudah ember tuh ya, lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan, karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita, karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban, karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah Corpus Delicti dan Tempus Delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional, karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, tidak kode.
1 juta dijadikan 10 juta. Nah itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli, ya kader partai itu, ya dia yang harusnya bisa kena itu, dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo menimpa saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik, dan yang penting barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk ke penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro, dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pertanyaan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40-70 ya insya Allah nggak sampai sore ya, atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah, kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya, ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau dipaksa. Orang tuh harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Kan kemarin Pak Jokowi bertemu dengan dosen pembimbingnya tuh. Nah, mungkin tanggapan dari Bang Roy. Salam hormat saya kepada Pak Kasmujo. Kasihan beliau di usia 75 harus diseret-seret dengan ini. Dan saya ambil kata-kata Pak Kasmujo. Ini kejujuran yang penting. Betul Pak Kasmujo. Ajarkan kejujuran untuk dia. Gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan. Gitu. Ini Pak Kasmujo bolak-balik pulang. Gitu, galak banget gitu. Dan dia terima kasih Pak Kasmujo yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmujo gak ada di skripsinya. Jadi kita meyakini kalau ini benar-benar palsu begitu. Ya biarkan nanti yang audit. Tapi kalaupun nanti ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. 1, ijazahnya ditampilkan. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Ya. Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi dah dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu karbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana-gimana. Terus tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Undang-Undang Gajah Mada, itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya, itu tintanya beda. Nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya, ya rektor UGM dan dekannya, itu pun lain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah. Ini misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu. Itu pun tintanya lain lagi. Dan tinta yang kelima cap. Itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Ya mau dong. Kita harus detail SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah setelah makan harus seperti itu. Ya, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Roy sebagai pengamat? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan asli. Sebelumnya kan nggak ada. Dia yang memastikan asli, maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul memang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya di terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan Dr. Bupa gitu ya gitu. Oke, clear ya. Tanyakan tadi apa sih Bang? Ya, Pak, ini terkait dengan pemeriksaan adanya atau klarifikasi tadi. Ya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan didampingi oleh sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama pada hari ini Kamis ya, dari Bupa dengan surat yang memang sudah saya terima secara fisik maupun secara ya, jadi saya harus datang.
Dan saya memang juga menyayangkan gitu karena ada beberapa yang sudah disebut namanya, ya, tapi kasihan yang bersangkutan. Seperti Pak Abraham Samad, namanya sudah disebut bahkan dikatakan mangkir. Padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu. Itu kan sebaiknya sistem persuratan atau administrasi di Polda Metro Jaya lebih baik perbaiki. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman yang sudah disebut, tapi ternyata ada yang termasuk juga Bang Rismon ya. Sudah disebut-sebut tapi ternyata belum ada surat. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik untuk sholat zuhur bersama-sama, dan saya tadi bisa ikut ke sini dan juga nanti kita diberikan waktu untuk kemudian lunch gitu. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke 24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2025. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak kepada titik. Kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut di mana-mana, sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya, pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah ngasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya terlapornya. Yang kedua adalah Locus Delicti dan Tempus Delicti 26 Maret itu saya berpegang teguh. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi. Saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, ditakutin 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pertanyaan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40 ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam.
ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita bisa, orang tuh harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Pak Roy, kan tadi kan juga disebutkan Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan doktoris menimpa saya tidak melakukan apapun terhadap. Pakar telematika Roy Suryo menyebut kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Dian Sandi Utama bisa dipidana. Sebab Sandi mengunggah foto ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diklaim asli ke media sosial. Ditemui di Polda Metro Jaya pada Kamis 15 Mei, Roy Suryo menyebut Dian bisa dipidana dengan hukuman 8 tahun atau 12 tahun penjara. Pidana tersebut bisa dijatuhkan jika Jokowi tidak mengakui bahwa ijazah yang diunggah asli. Sedangkan Roy Suryo bersama Dr. Tifa dan ahli digital forensik Rismon Sianipar mengklaim tidak melakukan apa-apa terhadap barang elektronik tersebut. Selama pemeriksaan, Roy Suryo juga mengaku heran karena dokumen elektronik dalam hal ini foto ijazah Jokowi tidak ada. Padahal laporan polisi yang dibuat Jokowi juga menyangkut dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Sebagai informasi, Roy Suryo termasuk di antara pihak yang dilaporkan Jokowi atas polemik tuduhan ijazah palsu. Ia telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya siang ini. Orang misalnya, ya, posting ini ijazah asli. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan doktoris menimpa saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kegaduhan terkait isu ijazah palsu turut direspons oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati meminta agar ijazah asli segera diperlihatkan kepada publik sehingga bisa mengakhiri polemik yang ada. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku karya Bambang Kesowo di BRIN, Jakarta Pusat pada Rabu 14 Mei. Sebelum menyinggung soal ijazah, Megawati lebih dulu bercerita mengenai pengalamannya selama di BRIN. Diungkapkan olehnya bahwa lembaga tersebut memiliki lebih dari 8.000 peneliti. Megawati pun meminta agar para peneliti tersebut menjalani tes IQ dan EQ untuk memastikan kepintarannya. Adapun belakangan ini, polemik mengenai ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah bergulir. Beberapa pihak mempertanyakan mengenai keaslian ijazah kelulusan Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Proses hukum baik di kepolisian maupun pengadilan juga masih berlangsung. Pihak-pihak yang diduga menyebarkan terkait isu ini dilaporkan ke polisi terkait dengan tuduhan penghasutan. Seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauziah Tiasuma, Rizal Fadilah, dan satu orang berinisial K. Laporan ini bahkan dibuat langsung oleh Jokowi dan tim kuasa hukum yang mendatangi Polda Metro Jaya pada akhir April lalu. Selain Jokowi, beberapa pendukungnya juga melakukan hal yang sama. Adapun terkait laporan yang dibuat oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA ke Barreskrim, pihak Jokowi sudah menyerahkan ijazah asli kepada penyidik melalui adik ipar yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Sementara itu, gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi dengan penggugat Muhammad Taufik dari Tipu UGM di Pengadilan Negeri Surakarta sudah memasuki agenda pembuktian. Sebelumnya, sidang mediasi berakhir deadlock.
terkait polemik ijazah Jokowi. Jadi ada perbedaan reaksi ini dari Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Prabowo Subianto terkait polemik keaslian ijazah milik Joko Widodo. Dan sebagai informasi bahwa polemik tudingan ijazah palsu yang menerpa Jokowi saat ini memang masih terus berlanjut, di mana kasus dugaan ijazah palsu ini sudah berlangsung selama 2 tahun Tribuners dan juga sudah 3 kali digugat ke pengadilan, tapi ketiga gugatan itu kesemuanya dimenangkan Jokowi. Dan saat ini setelah polemik ijazah Jokowi ramai lagi diperbincangkan begitu, baik Megawati dan Prabowo sudah memberikan tanggapannya. Kalau untuk Presiden Prabowo sendiri mengaku heran kenapa bisa ijazah Jokowi ini dipersoalkan. Bahkan dia juga melontarkan candaan kalau bisa jadi juga suatu saat ada pihak-pihak yang mempertanyakan ijazah miliknya. Kemudian Tribuners menariknya lagi pernyataan Prabowo ini disampaikan di hadapan Wakil Presiden sekaligus juga anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Dan pada saat itu Gibran juga terlihat menampilkan muka serius dan menulis catatan ketika mendengarnya. Kemudian untuk tanggapan dari Megawati, jadi berbeda dengan Prabowo yang melontarkan guyonan begitu soal ijazah Jokowi, tapi Megawati justru lebih blak-blakan. Di mana menurutnya persoalan ijazah ini tidak perlu diperpanjang, kalau memang ada lebih baik ditunjukkan kepada publik begitu. Dan Tribuners, pihak dari Universitas Gadjah Mada sendiri juga sudah memberikan penegasan kalau ijazah dan skripsi Jokowi adalah asli, di mana hal ini disampaikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta. Dan dari tim kuasa hukum Jokowi juga sudah menantang pihak-pihak yang menyebarkan berita terkait ijazah palsu Jokowi untuk membuktikan pernyataannya, karena menurut mereka berita itu bohong atau hoax dan juga ijazah universitas dari Jokowi ada dan asli begitu. Tapi berdasarkan asas hukum, beban pembuktian nanti ada pada yang menampilkan maupun menggugat. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak kepada titik. Kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut di mana-mana, sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan, karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita, karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban, karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional, karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, itu kode 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada.
Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada Pak. Loh kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk ke penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi tiga itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pertanyaan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40-70 ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Pak Roy, kan kemarin Pak Jokowi bertemu dengan dosen pembimbingnya tuh. Nah, mungkin tanggapan dari Bang Roy. Salam hormat saya kepada Pak Kasmujo. Kasihan beliau di usia 75 harus diseret-seret dengan ini. Dan saya ambil kata-kata Pak Kasmujo. Ini kejujuran yang penting. Betul Pak Kasmujo. Ajarkan kejujuran untuk dia. Gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan. Gitu. Ini Pak Kasmo bolak-balik pulang. Gitu, galak banget gitu. Dan dia udah, terima kasih Pak Kasmu yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmu juga gak ada di skripsinya. Jadi kita meyakini kalau ini benar-benar palsu begitu. Ya biarkan nanti yang audit, tapi kalaupun nanti ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. Satu, ijazahnya ditampilkan. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Ya. Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi dah dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu carbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana-gimana. Terus tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu harus jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Undang-Undang Gajah Mada itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya. Itu tintanya beda, nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya ya, rektor UGM dan dekannya, itu pun lain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah, ini misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu, itu pun tinta yang lain lagi. Dan tinta yang kelima cap, itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Gak mau dong. Kita harus detail, SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah setelah makan berapa, harus begitu. Ya, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Roy sebagai pengamat? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan asli. Sebelumnya kan nggak ada. Dia yang memastikan asli, maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul memang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya di terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan Dr. Bilwa itu ya gitu. Oke, clear ya. Tanyakan tadi apa sih Pak? Ya, Pak, ini terkait dengan pemeriksaan adanya atau klarifikasi ini. Ya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan didampingi oleh sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama pada hari ini Kamis ya, dari Bapak dengan surat yang memang sudah saya terima, secara fisik secara ya, jadi saya harus datang. Dan saya memang juga menyayangkan gitu karena ada beberapa yang sudah disebut namanya ya, tapi kasihan yang bersangkutan Pak Abraham Samad namanya sudah disebut bahkan dikatakan mangkir, padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu. Itu kan sebaiknya sistem persuratan atau administratif di Polda Metro Jaya lebih baik diperbaiki. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman di Rismon, tapi ternyata ada yang termasuk juga Bang Rismon ya.
sudah disebut-sebut tapi ternyata belum ada surat. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik untuk melakukan sholat zuhur bersama-sama, dan saya tadi bisa ikut ke sini dan juga nanti kita diberikan waktu untuk kemudian lunch gitu. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke 24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020 ya. Harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak kepada kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut di mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang di situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi. Saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang kirim bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, itu akunting 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan pembunuhan, tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rustam tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk ke penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pertanyaan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40 ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Pak Roy, kan tadi kan juga disebutkan tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya
tidak melakukan apapun terhadap. Pakar telematika Roy Suryo menyebut kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Dian Sandi Utama, bisa dipidana. Sebab Sandi mengunggah foto ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diklaim asli ke media sosial. Ditemui di Polda Metro Jaya pada Kamis 15 Mei, Roy Suryo menyebut Dian bisa dipidana dengan hukuman 8 tahun atau 12 tahun penjara. Pidana tersebut bisa dijatuhkan jika Jokowi tidak mengakui bahwa ijazah yang diunggah asli. Sedangkan Roy Suryo bersama Dr. Tifa dan ahli digital forensik Rismon Sianipar mengklaim tidak melakukan apa-apa terhadap barang elektronik tersebut. Selama pemeriksaan, Roy Suryo juga mengaku heran karena dokumen elektronik dalam hal ini foto ijazah Jokowi tidak ada. Padahal laporan polisi yang dibuat Jokowi juga menyangkut dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Sebagai informasi, Roy Suryo termasuk di antara pihak yang dilaporkan Jokowi atas polemik tuduhan ijazah palsu. Ia telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya siang ini. Orang misalnya, ya posting ini ijazah asli, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli, ya kader partai itu, ya dia yang harusnya bisa kena itu, dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, Tifa, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik, dan yang penting barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kegaduhan terkait isu ijazah palsu turut direspons oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati meminta agar ijazah asli segera diperlihatkan kepada publik sehingga bisa mengakhiri polemik yang ada. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku karya Bambang Kesowo di BRIN, Jakarta Pusat pada Rabu 14 Mei. Sebelum menyinggung soal ijazah, Megawati lebih dulu bercerita mengenai pengalamannya selama di BRIN. Diungkapkan olehnya bahwa lembaga tersebut memiliki lebih dari 8.000 peneliti. Megawati pun meminta agar para peneliti tersebut menjalani tes IQ dan EQ untuk memastikan kepintarannya. Adapun belakangan ini, polemik mengenai ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah bergulir. Beberapa pihak mempertanyakan mengenai keaslian ijazah kelulusan Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Proses hukum baik di kepolisian maupun pengadilan juga masih berlangsung. Pihak-pihak yang diduga menyebarkan terkait isu ini dilaporkan ke polisi terkait dengan tuduhan penghasutan. Seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauziah Tiasuma, Rizal Fadilah, dan satu orang berinisial K. Laporan ini bahkan dibuat langsung oleh Jokowi dan tim kuasa hukum yang mendatangi Polda Metro Jaya pada akhir April lalu. Selain Jokowi, beberapa pendukungnya juga melakukan hal yang sama. Adapun terkait laporan yang dibuat oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA ke Barreskrim, pihak Jokowi sudah menyerahkan ijazah asli kepada penyidik melalui adik ipar yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Sementara itu, gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi dengan penggugat Muhammad Taufik dari TIPU UGM di Pengadilan Negeri Surakarta sudah memasuki agenda pembuktian. Sebelumnya, sidang mediasi berakhir deadlock. Terkait polemik ijazah Jokowi. Jadi ada perbedaan reaksi ini dari Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Prabowo Subianto terkait polemik keaslian ijazah milik Joko Widodo. Dan sebagai informasi bahwa polemik tudingan ijazah palsu yang menerpa Jokowi saat ini memang masih terus berlanjut, di mana kasus dugaan ijazah palsu ini sudah berlangsung selama 2 tahun Tribuners dan juga sudah 3 kali
digugat ke pengadilan, tapi ketiga gugatan itu kesemuanya dimenangkan Jokowi. Dan saat ini setelah polemik ijazah Jokowi ramai lagi diperbincangkan begitu, baik Megawati dan Prabowo sudah memberikan tanggapannya. Kalau untuk Presiden Prabowo sendiri mengaku heran kenapa bisa ijazah Jokowi ini dipersoalkan. Bahkan dia juga melontarkan candaan kalau bisa jadi juga suatu saat ada pihak-pihak yang mempertanyakan ijazah miliknya. Kemudian Tribuners, menariknya lagi, pernyataan Prabowo ini disampaikan di hadapan Wakil Presiden sekaligus juga anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan pada saat itu Gibran juga terlihat menampilkan muka serius dan menulis catatan ketika mendengarnya. Kemudian untuk tanggapan dari Megawati, jadi berbeda dengan Prabowo yang melontarkan guyonan begitu soal ijazah Jokowi, tapi Megawati justru lebih blak-blakan. Di mana menurutnya persoalan ijazah ini tidak perlu diperpanjang, kalau memang ada lebih baik ditunjukkan kepada publik begitu. Dan Tribuners, pihak dari Universitas Gadjah Mada sendiri juga sudah memberikan penegasan kalau ijazah dan skripsi Jokowi adalah asli, di mana hal ini disampaikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta. Dan dari tim kuasa hukum Jokowi juga sudah menantang pihak-pihak yang menyebarkan berita terkait ijazah palsu Jokowi untuk membuktikan pernyataannya, karena menurut mereka berita itu bohong atau hoax, dan juga ijazah universitas dari Jokowi ada dan asli begitu. Tapi berdasarkan asas hukum, beban pembuktian nanti ada pada yang menampilkan maupun menggugat. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak kepada Jadi kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan, karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang kirim bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, tidak kode 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada.
Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayat, ya mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rosman tiba-tiba ngaku aja oh iya saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi tiga itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya tepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pernyataan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40 gitu ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang tuh harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Kan kemarin Pak Jokowi bertemu dengan dosen pembimbingnya tuh. Nah, mungkin tanggapan dari Bang Roy. Salam hormat saya kepada Pak Kasmudjo. Kasihan beliau di usia 75 harus diseret-seret dengan ini. Dan saya ambil kata-kata Pak Kasmudjo. Ini kejujuran yang penting. Betul Pak Kasmudjo. Ajarkan kejujuran untuk dia. Gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya, itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan. Gitu. Ini Pak Kadwa bolak-balik pulang. Gitu, galak banget gitu. Dan dia udah terima kasih Pak Kasmudjo telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmudjo gak ada di skripsinya. Jadi nanti kita meyakini kalau ini benar-benar palsu begitu. Ya biarkan nanti yang audit. Tapi kalaupun nanti ada hasil lapor, semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. Satu, ijazahnya ditampilkan. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Ya. Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi dah dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu carbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana-gimana. Terus tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu harus jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Undang-Undang Gajah Mada itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya. Itu tintanya beda, nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya ya, rektor UGM dan dekannya, itu pun lain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah, misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu, itu pun tinta lain lagi. Dan tinta yang kelima cap, itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Gak mau dong. Kita harus detail, SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah setelah makan harus kan. Ya, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Roy sebagai pengamat? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan asli. Sebelumnya kan nggak ada. Dia yang memastikan asli, maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul yang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya di terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan Dr. Purwa itu ya gitu. Oke, clear ya. Tanyakan tadi apa sih Pak? Ya, Pak, ini terkait dengan pemeriksaan adanya atau klarifikasi ini. Ya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan didampingi oleh sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama pada hari ini Kamis ya, dengan surat yang memang sudah saya terima secara fisik maupun secara elektronik ya, jadi saya harus datang. Dan saya memang juga menyayangkan gitu karena ada beberapa yang sudah disebut namanya ya, tapi kasihan yang bersangkutan seperti Pak Abraham Samad namanya sudah disebut bahkan dikatakan mangkir, padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu. Itu kan sebaiknya sistem persuratan atau administratif di Polda Metro Jaya lebih baik diperbaiki gitu. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman yang sudah disebut tapi ternyata ada yang termasuk juga Bang Rismon ya, sudah disebut-sebut tapi ternyata belum ada surat. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik sholat zuhur bersama-sama, dan saya tadi bisa di sini dan juga nanti kita diberikan waktu untuk kemudian
launch gitu. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2025. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak loh ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak kepada Titi. Kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut di mana-mana, sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan, karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, ditakutin 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ijazah asli gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Resmo, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rustam tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pertanyaan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40-70 ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah sambil ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini digunakan siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Pak Roy, kan tadi kan juga disebutkan Asli, gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Resmo, saya tidak melakukan apapun terhadap. Pakar telematika Roy Suryo menyebut kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Dian Sandi Utama, bisa dipidana. Sebab Sandi mengunggah foto ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diklaim asli ke media sosial. Ditemui di Polda Metro Jaya pada Kamis 15 Mei,
Roy Suryo menyebut Dian bisa dipidana dengan hukuman 8 tahun atau 12 tahun penjara. Pidana tersebut bisa dijatuhkan jika Jokowi tidak mengakui bahwa ijazah yang diunggah asli. Sedangkan Roy Suryo bersama Dr. Tifa dan ahli digital forensik Rismon Sianipar mengklaim tidak melakukan apa-apa terhadap barang elektronik tersebut. Selama pemeriksaan, Roy Suryo juga mengaku heran karena dokumen elektronik dalam hal ini foto ijazah Jokowi tidak ada. Padahal laporan polisi yang dibuat Jokowi juga menyangkut dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Sebagai informasi, Roy Suryo termasuk di antara pihak yang dilaporkan Jokowi atas polemik tuduhan ijazah palsu. Ia telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya siang ini. Orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli, ya kader partai itu, ya dia yang harusnya bisa kena itu, dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, Tifa, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kegaduhan terkait isu ijazah palsu turut direspons oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati meminta agar ijazah asli segera diperlihatkan kepada publik sehingga bisa mengakhiri polemik yang ada. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku karya Bambang Kesowo di BRIN, Jakarta Pusat pada Rabu 14 Mei. Sebelum menyinggung soal ijazah, Megawati lebih dulu bercerita mengenai pengalamannya selama di BRIN. Diungkapkan olehnya bahwa lembaga tersebut memiliki lebih dari 8.000 peneliti. Megawati pun meminta agar para peneliti tersebut menjalani tes IQ dan EQ untuk memastikan kepintarannya. Adapun belakangan ini, polemik mengenai ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah bergulir. Beberapa pihak mempertanyakan mengenai keaslian ijazah kelulusan Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Proses hukum baik di kepolisian maupun pengadilan juga masih berlangsung. Pihak-pihak yang diduga menyebarkan terkait isu ini dilaporkan ke polisi terkait dengan tuduhan penghasutan. Seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauziah Tiasuma, Rizal Fadilah, dan satu orang berinisial K. Laporan ini bahkan dibuat langsung oleh Jokowi dan tim kuasa hukum yang mendatangi Polda Metro Jaya pada akhir April lalu. Selain Jokowi, beberapa pendukungnya juga melakukan hal yang sama. Adapun terkait laporan yang dibuat oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA ke Barreskrim, pihak Jokowi sudah menyerahkan ijazah asli kepada penyidik melalui adik ipar yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Sementara itu, gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi dengan penggugat Muhammad Taufik dari Tipu UGM di Pengadilan Negeri Surakarta sudah memasuki agenda pembuktian. Sebelumnya, sidang mediasi berakhir deadlock. Terkait polemik ijazah Jokowi. Jadi ada perbedaan reaksi ini dari Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Prabowo Subianto terkait polemik keaslian ijazah milik Joko Widodo. Dan sebagai informasi bahwa polemik tudingan ijazah palsu yang menerpa Jokowi saat ini memang masih terus berlanjut, di mana kasus dugaan ijazah palsu ini sudah berlangsung selama 2 tahun Tribuners dan juga sudah 3 kali digugat ke pengadilan, tapi ketiga gugatan itu kesemuanya dimenangkan Jokowi. Dan saat ini setelah polemik ijazah Jokowi ramai lagi diperbincangkan begitu, baik Megawati dan Prabowo sudah memberikan tanggapannya.
Kalau untuk Presiden Prabowo sendiri mengaku heran kenapa bisa ijazah Jokowi ini dipersoalkan. Bahkan dia juga melontarkan candaan kalau bisa jadi juga suatu saat ada pihak-pihak yang mempertanyakan ijazah miliknya. Kemudian Tribuners, menariknya lagi, pernyataan Prabowo ini disampaikan di hadapan Wakil Presiden sekaligus juga anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan pada saat itu Gibran juga terlihat menampilkan muka serius dan menulis catatan ketika mendengarnya. Kemudian untuk tanggapan dari Megawati, jadi berbeda dengan Prabowo yang melontarkan guyonan begitu soal ijazah Jokowi, tapi Megawati justru lebih blak-blakan, di mana menurutnya persoalan ijazah ini tidak perlu diperpanjang, kalau memang ada lebih baik ditunjukkan kepada publik begitu. Dan Tribuners, pihak dari Universitas Gadjah Mada sendiri juga sudah memberikan penegasan kalau ijazah dan skripsi Jokowi adalah asli, di mana hal ini disampaikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta. Dan dari tim kuasa hukum Jokowi juga sudah menantang pihak-pihak yang menyebarkan berita terkait ijazah palsu Jokowi untuk membuktikan pernyataannya, karena menurut mereka berita itu bohong atau hoax, dan juga ijazah universitas dari Jokowi ada dan asli begitu. Tapi berdasarkan asas hukum, beban pembuktian nanti ada pada yang menampilkan maupun menggugat. Balance gitu. Nah, saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke 24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2020. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan yang lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak kepada kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut di mana-mana, sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Widodo, ya pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan, karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita, karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban, karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional, karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, tidak kode. 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau
ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya, gitu loh. Jadi tiga itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pernyataan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40-70 ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Kan kemarin Pak Jokowi bertemu dengan dosen pembimbingnya tuh. Nah, mungkin tanggapan dari Bang Roy. Salam hormat saya kepada Pak Kasmujo. Kasihan beliau di usia 75 harus diseret-seret dengan ini. Dan saya ambil kata-kata Pak Kasmujo. Ini kejujuran yang penting. Betul Pak Kasmujo. Ajarkan kejujuran untuk dia, gitu loh. Karena apa? Karena dia itu tadinya disetting untuk seolah-olah menjadi dosen pembimbing skripsi. Ya itu ada kalimatnya di tahun 2017 kan, gitu. Ini Pak apa bolak-balik pulang, gitu. Galak banget, gitu. Dan dia udah terima kasih Pak Kasmujo yang telah membimbing skripsi saya. Jelas kan skripsi. Tapi ternyata nama Pak Kasmujo gak ada di skripsinya. Jadi nanti kita meyakini kalau ini benar-benar palsu begitu. Ya biarkan nanti yang audit. Tapi kalaupun nanti ada hasil lapor. Semoga lapor itu nanti harus tidak hanya berupa keterangan singkat ini asli atau tidak. Enggak, lapor itu harus detail. Satu, ijazahnya ditampilkan. Jadi semua orang bisa nguji. Sama enggak itu yang diunggah oleh si kader partai itu? Kalau beda, berarti kader partai itu menyebarkan hoax. Gampang kan? Ya. Kalau sama, berarti saya menganalisis gambar yang sama. Nggak bisa lagi dah dikejar-kejar. Yang kedua adalah hasil itu jelas. Kertasnya apa? Itu karbon datingnya bunyinya apa? Kertas itu seratnya gimana-gimana. Terus tidaknya ada 5 atau lebih jenis tinta di situ. Itu jelas. Tinta pertama tulisan ijazah, terus dikeluarkan bla 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 Undang-Undang Gajah Mada itu tinta pertama. Tinta yang kedua emboss logo UGM-nya. Itu tintanya beda. Nanti terdiri dari apa? 3, tinta penanda tangannya. Ya, rektor UGM dan dekannya itu berlain lagi. Tinta keempat adalah tulisannya si pemilik ijazah. Ini misalnya siapa gitu, Joko Widodo gitu. Itu pun tinta yang lain lagi. Dan tinta yang kelima cap. Itu harus beda-beda dan jelas. Kayak kita misalnya periksa kesehatan, apa mau teman-teman itu terima Anda sakit, Anda sehat? Nggak mau dong. Kita harus detail. SGPT, SGOT-nya berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah setelah makan berapa. Harus seperti itu. Ya, ini kenapa dipermasalahkan di akhir-akhir setelah Pak Jokowi? Apa yang membuat jadi concern gitu Mas Roy sebagai pengamat? Kalau saya jadi concern karena ada seseorang yang tiba-tiba mengunggah ijazah itu dan kemudian mengatakan asli. Sebelumnya kan nggak ada. Dia yang memastikan asli. Maka kita cek asli apa enggak itu. Kalau nggak ada unggahan itu nggak ada. Dan saya memang baru muncul memang setelah ada unggahan itu pada 1 April. Perhatikan aja ya. Dan kami sudah memegang alat bukti yang clear ya di terakhir. Alat bukti yang clear yaitu apa? Skripsi yang diterima secara resmi oleh saya, Dr. Rismon dan Dr. Bupa itu ya gitu. Oke, clear ya. Tanyakan tadi apa sih Bang? Ya, Pak, ini terkait dengan pemeriksaan adanya atau klarifikasi ini. Ya, jadi alhamdulillah sebagai warga negara yang baik dan didampingi oleh sahabat-sahabat semuanya, saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama pada hari ini Kamis ya, dari Bupa dengan surat yang memang sudah saya terima secara fisik, secara ya, jadi saya harus datang. Dan saya memang juga menyayangkan gitu karena ada beberapa yang sudah disebut namanya ya, tapi kasihan yang bersangkutan Pak Abraham Samad namanya sudah disebut bahkan dikatakan mangkir, padahal yang bersangkutan belum terima surat gitu. Itu kan sebaiknya sistem persuratan atau administrasi di Polda Metro Jaya lebih baik diperbaiki gitu. Jangan sampai kemudian mengorbankan teman-teman yang tapi ternyata ada yang termasuk juga Bang Rismon ya, sudah disebut-sebut tapi ternyata belum ada surat. Nah, jadi klarifikasi saya tadi alhamdulillah berjalan cukup lancar dari jam 10 sampai dengan ini di break jam 12. Saya apresiasi kepada Polda Metro ya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik untuk melakukan sholat zuhur bersama-sama dan saya tadi bisa ikut di sini dan juga nanti kita diberikan waktu kemudian lunch gitu. Saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke 24 ya gitu dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Karena ketika ditanyakan yang lain, saya strict dengan Polda Metro. Polda Metro memberikan saya surat undangan
untuk peristiwa tanggal 26 Maret tahun 2025. Ya, harusnya itu pertanyaannya. Jadi ketika ada pertanyaan lain, ya saya keberatan untuk jawab. Itu hak ya, hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu hak kepada titik. Kita menyampaikan apakah undangan atau pertanyaan itu sesuai dengan hak. Ketika pertanyaannya tidak sesuai dengan suratnya, ya kita harus menyatakan keberatan. Yang kedua adalah lucu, dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut di mana-mana, sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah ngasih jawaban karena kita berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu saya berpegang teguh. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya. Itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, dikutip 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan pembunuhan, tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rusman tiba-tiba ngaku aja saya mau, dia kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk ke penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pertanyaan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40 ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini digunakan. Siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau bisa orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Pak Roy, tadi kan juga disebutkan tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap. Pakar telematika Roy Suryo menyebut kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Dian Sandi Utama, bisa dipidana. Sebab Sandi mengunggah foto ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diklaim asli ke media sosial. Ditemui di Polda Metro Jaya pada Kamis 15 Mei, Roy Suryo menyebut Dian bisa dipidana dengan hukuman 8 tahun atau 12 tahun penjara. Pidana tersebut bisa dijatuhkan jika Jokowi tidak mengakui bahwa ijazah yang diunggah asli. Sedangkan Roy Suryo bersama Dr. Tifa dan ahli digital forensik Rismon Sianipar mengklaim
tidak melakukan apa-apa terhadap barang elektronik tersebut. Selama pemeriksaan, Roy Suryo juga mengaku heran karena dokumen elektronik dalam hal ini foto ijazah Jokowi tidak ada. Padahal laporan polisi yang dibuat Jokowi juga menyangkut dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Sebagai informasi, Roy Suryo termasuk di antara pihak yang dilaporkan Jokowi atas polemik tuduhan ijazah palsu. Ia telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya siang ini. Orang misalnya ya posting ini ijazah asli, tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli, ya kader partai itu, ya dia yang harusnya bisa kena itu, dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismon, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik, dan yang penting barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kegaduhan terkait isu ijazah palsu turut direspons oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati meminta agar ijazah asli segera diperlihatkan kepada publik sehingga bisa mengakhiri polemik yang ada. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku karya Bambang Kesowo di BRIN, Jakarta Pusat pada Rabu 14 Mei. Sebelum menyinggung soal ijazah, Megawati lebih dulu bercerita mengenai pengalamannya selama di BRIN. Diungkapkan olehnya bahwa lembaga tersebut memiliki lebih dari 8.000 peneliti. Megawati pun meminta agar para peneliti tersebut menjalani tes IQ dan EQ untuk memastikan kepintarannya. Adapun belakangan ini, polemik mengenai ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah bergulir. Beberapa pihak mempertanyakan mengenai keaslian ijazah kelulusan Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Proses hukum baik di kepolisian maupun pengadilan juga masih berlangsung. Pihak-pihak yang diduga menyebarkan terkait isu ini dilaporkan ke polisi terkait dengan tuduhan penghasutan. Seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauziah Tiasuma, Rizal Fadilah, dan satu orang berinisial K. Laporan ini bahkan dibuat langsung oleh Jokowi dan tim kuasa hukum yang mendatangi Polda Metro Jaya pada akhir April lalu. Selain Jokowi, beberapa pendukungnya juga melakukan hal yang sama. Adapun terkait laporan yang dibuat oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA ke Barreskrim, pihak Jokowi sudah menyerahkan ijazah asli kepada penyidik melalui adik ipar yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Sementara itu, gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi dengan penggugat Muhammad Taufik dari Tipu UGM di Pengadilan Negeri Surakarta sudah memasuki agenda pembuktian. Sebelumnya, sidang mediasi berakhir deadlock. Terkait polemik ijazah Jokowi. Jadi ada perbedaan reaksi ini dari Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri dan juga Presiden Prabowo Subianto terkait polemik keaslian ijazah milik Joko Widodo. Dan sebagai informasi bahwa polemik tudingan ijazah palsu yang menerpa Jokowi saat ini memang masih terus berlanjut, di mana kasus dugaan ijazah palsu ini sudah berlangsung selama 2 tahun Tribuners dan juga sudah 3 kali digugat ke pengadilan, tapi ketiga gugatan itu kesemuanya dimenangkan Jokowi. Dan saat ini setelah polemik ijazah Jokowi ramai lagi diperbincangkan begitu, baik Megawati dan Prabowo sudah memberikan tanggapannya. Kalau untuk Presiden Prabowo sendiri mengaku heran kenapa bisa ijazah Jokowi ini dipersoalkan. Bahkan dia juga melontarkan candaan kalau bisa jadi juga suatu saat ada pihak-pihak yang mempertanyakan ijazah miliknya. Kemudian Tribuners menariknya lagi pernyataan Prabowo